apapun kami sampaikan nggak akan pernah terima, itu orang kafir tuh. Itu lagi Richard, kamu kok Richard, kau kafir. Udah. Marah kau dibilang kafir, itulah. Ya, tobat. Marah Udah dibilang gantian, kafir. kau itu blender dari tadi kok ngomong terus kau. Ya memang iyalah, terlalu kejam. Kalau kami menyampaikan kebenaran loh. Udah gantian. Jadi Nanti kau gini. ngocek, nanti kalau diskusi sama kau ngocek, nyerocos saja. Lagi jalan kau nih, kau nggak kamu Ustaz Ya Tata. udah. Ya. Iya, aku mah orangnya sabar. Jadi gini blender. Lepret. Iya, aku orang sabar. Aku nggak kayak kamu blender. Kamu tuh kayak anjing gila, kau tuh ngoceh. Malah belupan. Ngocehku yang disampaikan ada poinnya. Kamu ngarang. Ngarang kan? Ini nggak ngarang. Coba. Iya, jadi kamu bilang Yesus gini gitu ya. Yesus juga mengatakan ya kalau menjadi pengikut Yesus ya kamu akan dihina, kau akan difitnah. Ya memang Yesus juga dulu dihina. Baginda kan juga dihina kan dulu kan ya. Ya tapi dia nggak membalas, gitulah dia ya kan, nggak kayak kita gitu, nggak usah dibalas. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi kamu mau hina apa aja Yesus juga nggak Yang ngaruh. kamu ikutin dari Yesus apa, Richard? Yang kamu ikutin dari Yesus apa? Yang aku ikutin dari Yesus itu yang paling fenomenal banget itu ya dalam diri saya ya sekarang ya. Itu Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Jadi aku mengasihi si blender nih. Oke. Walaupun mulutnya Ini, dia kayak anjing, oke, dia kita kayak gantian. tetap aku doain dia semoga Tuhan kasih. Sudah. Ini tak jelasin ya. Dia sadar ya kan akhirnya Udah dulu. Tuhan kan gitu. Ya sudah. Ya kan. Jadi Ustaz? ini tak kasih pemahamannya. Wajarlah kalau Kristen itu taunya cuma ajaran kasih. Karena memang Yesus itu, Yesus, kenapa ajaran kamu itu dikenal kasih? Iya, Tata, saya kan diutus 3 tahun. Belum menyampaikan syariat, udah mau dibunuh. Ya akhirnya ajaran kasih yang mereka dapat. Sama seperti Nabi Muhammad. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Gak ada syariat itu. Ya kasih-kasih doang. Dipukul, Nabi dihina, diancam, mau dibunuh, maafkan, fa'fu wasfahu, maafkan. Bahkan penduduk Taif benci, melempar. Justru malaikat yang gak sabar. Apa kata malaikat? Wahai Muhammad, kalau engkau mau gunung ini ya, di Taif ini, akan saya lemparkan ke penduduk Taif. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril. Mereka berbuat kayak gitu karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak beriman sekarang, siapa tahu anak-anaknya atau cucu-cucunya nanti beriman. Nyata, pada akhirnya penduduk Taif itu beriman semuanya. Nah jadi, kalau Yesus ajaran kasih, wajar orang 3 tahun kau dapat apa? Nabi Muhammad 7 tahun itu ajaran kasih itu. Sering dihina, dilempar, ya mau dibunuh. Apa? Maafkan. Ya, nah disitulah kesalahan Kristen itu, ajaran Yesus yang luar biasa. Nah ya long 3 tahun kok ditolak lagi. Nah gitu ceritanya itu kalau saya nanya ke Yesus itu. Ya, silakan apa lagi? Mantap. Ibaratkan orang, kamu kenapa kok tahu hitung-hitungan doang? Kok gak tahu tentang pembagian apa? Iya, wong saya kelas 3 SD terus berhenti. Beda kalau lulus SMP, SMA, sampai kuliah. Ya, Rasulullah itu 22 tahun. Dibandingkan dengan yang sekolah 3 tahun misalnya. Ya dapat apa 3 tahun? Makanya ketika Nabi Muhammad meninggalkan umatnya, apa yang beliau sampaikan? Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah sempurna agama ini. Maksudnya apa? Wahai manusia, mau nanya apapun tentang Islam, dijawab. Beda dengan Yesus, ketika meninggalkan umatnya, masih banyak yang ingin aku sampaikan. Tapi karena aku ditolak, mau dibunuh, ya sudah aku pergi. Tapi tenang, nanti akan ada yang meneruskan ajaranku. Nah, beda kan? Gitu. Silakan. Apa lagi? Tapi Ustadz Tahta, itu kan posisinya 3 tahun kan ajaran kasih. Selebihnya itu kan ajarannya kan ngasih sembako. Lanjut. Emang 3 tahun dapat apa? Sekolah belum lulus, SD belum lulus itu kalau 3 tahun itu. Ya gini Ustadz ya, kan mengatakan ya
Dia kan kalau aku masih banyak yang harus aku sampaikan kepadamu, ya kan? Kalau dia sampaikan semua itu kitab yang tipis yang kayak gitu, waduh bisa bisa berapa kitab tebalnya kayak gimana ya kalau dia ini ya itu cuma 3 tahun loh. Tapi ya inti pengajaran yang paling tertinggi tidak ada ajaran yang bisa menyaingi ya melebihi dari itu adalah mengasihi musuh, kasihlah musuhmu, doakanlah dia. Kalau ada pukul pipi kiri, kasih dia pipi kanan. Gak ada ajaran kaki sebesar itu, Bang. Ya kan? Orang aja kalau di ini, jangankan langsung membalas karena ajaran Yesus dilarang jangan membalas. Pembalasan adalah aku, ya gitu. Yang penting kamu bertahan, kamu bisa terima saja. Itu ajaran yang luar biasa, mana ada itu. Makanya saya itu gini Bang Richard ya. Paling mudah debat itu dengan Kristen, itu paling mudah itu. Ibaratkan orang kuliah S1 diskusi dengan anak TK. Kenapa kok paling mudah? Karena rata-rata mau sekelas-kelas sekolah mingguan pendeta gak paham Bible itu. Tapi Islam, Bang Juma, Ustadz Sugi, semuanya lah debater muslim itu. Ketika berdebat mereka yang pakai dalil. Makanya paling mudah itu debat dengan orang Kristen. Cukup dengan apa? Pertemukan mereka dengan musuh terbesarnya Kristen. Siapa musuh terbesarnya Kristen? Bible. Nah, mereka alasannya kami tidak modal menghafal seperti kamu Islam. Modalnya menghafal Quran. Loh, kalau kamu udah hafal, gimana mau dialog? Ya kamu akan dipermainkan oleh Biblemu sendiri nanti dengan muslim itu. Nah, sekarang kalau memang cuma 3 tahun, lengkap apa enggak? Tentang syariat, ketuhanan inti saja kalian bingung itu. Nah, kalau Islam mau ditanya apapun, kalau tentang ketuhanan, langsung, dah muter-muter. Siapa Tuhanmu? Allah. Allah itu nama apa sebutan? Nama. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Siapa itu Allah? Tuhan. Mana dalilnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Siapa Tuhanmu Kristen? Begini tahta. Waduh, bukan begini jawabannya. Saya dananya begini. Siapa Tuhanmu? Bingung mereka itu. Yesus. Oke. Terus Bapa yang Tuhannya Yesus, yaitu Allah Bapa dalam Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu Tuhan juga apa bukan? Begini tahta. Loh, begini lagi. Kalau kamu menjawab Tuhan juga, berarti ada 2. Loh, enggak tahta itu kesatuan. Mana dalilnya Yesus mengatakan, hai Israel Tuhan Allah kita 3 pribadi. Ada enggak? Enggak ada. Bingung kan? Jadi apapun kalian, mau saya kejar kemanapun, loncat kemanapun saya kejar, tetap kalian itu musuh terbesarnya Bible tetap. Coba akan saya buktikan itu. Ayo, mau loncat kemana? Silakan. Oke, Ustadz. Jadi gini, Ustadz ya. Kristen itu enggak kalian aja yang bingung. Mungkin Ustadz yang kurang paham ya. Kalau Tuhannya Kristen itu cuma 1, ya. Enggak 3, enggak 4 atau 2. 1 Allah Bapa yang punya firman, itulah Yesus. Firman yang manusia. Saya malah bingung kami. Allah Bapa itulah Yesus. Coba, Allah Bapa itulah Yesus. Ibaratkan orang Islam, Tuhan yang Islam itu 1, yaitu Allah, yaitu Muhammad. Kayak gitu loh mereka ini. Ya udah, saya gantian dulu. Gimana sih? Ya, silakan. Coba dites, Ustaz. Apa benar Tuhannya King ini 1, Ustaz? Ya. Biarin aja dia ngomong, biarin. Lanjut, dites Romo, dites Romo. Diam dulu. Jadi gini, Tuhan yang Kristen kan 1. Allah yang Apa namanya? Namanya siapa, King? Ya. Namanya siapa Tuhanmu, King? Iya, sabar Ustaz Arif, sabar. Itu enggak usah sabar, langsung aja dijawab. Begini, begitu, enggak usah pakai gitu. Terus. Gantian lah, iya kan? Iya, silakan dijawab. Tuhanmu siapa? Namanya King. Allah yang Esa, Allah yang pencipta, yang mempunyai firman, itulah Yesus firmannya. Ya gitu aja, kenapa sih? Ada berapa King Tuhanmu, King? Ada berapa? Tuhanmu ada berapa, King? 1, Ustaz. 1 Allah Bapa. Siapa namanya? Allah Bapa pencipta langit dan bumi. 1 aja. Yesus Apa bukan itu? ya?
Yesus itu firman-Nya. Iya, Ya, iya, Yesus firman bukan. Bapa. Yesus bukan Tuhan ya. Berarti ada pencipta aja yang Firman-Nya ini Bapa. Tuhanmu. Iya. Ya, Yesus tapi bukan kan ya, bukan dikatakan di situ, Tuhan ya, Yesus ya. Yesus kan mengatakan tak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui firman-Nya. Yang saya tanyakan Yesus Tuhan apa bukan? Yesus Tuhan karena dia Ah, kan sudah dari dua Bapa. ya. Ada pencipta yang pertama, Bapa. kemudian yang kedua Ah. Yesus. Roh Kudus Yang dia bukan. bingung ini nggak gagal paham jadinya. Loh iya, kamu kan mengklaim bahwa Tuhanmu itu tadi satu katanya. Satu iya. Ini saya sudah ngetes Tuhanmu dua. Allah pencipta, Satu. kemudian Yesus. Yesus kan perkataannya, kalamnya. Loh iya Ya, berarti ada satu dua Tuhan. kan? Roh Kudus itu siapa, King? Bukan Tuhan, Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus nggak jadi. Ini kan Roh Kudus ya supaya hidup. Kita kalau nggak ada Roh juga gimana kita mau hidup? Iya, maksud saya Roh Kudus itu juga Tuhan. Jadi rohnya dia itu kan satu sebenarnya kayak gini. Iya, Ustaz. maksud saya Roh Kudus Ya, itu Tuhan sebentar apa nih. bukan? Jawab, tinggal jawab aja. Bentar Ustadz, aku analogi dulu ya, analogi ya. Yang ngomongnya Nah, seperti ini. Ustadz Arif Kalau ya. Ustadz Tahta, saya tanya, itu enggak muter-muter ke Yakau. Yang Ustadz iya, Tahta, lah, Tuhan Ustadz Ustadz Tahta juga. ada berapa Ustadz? Ustadz diam dulu lah. Aku jelasin dulu. Iya, lah, makanya saya kasih Makanya perbandingan kamu aja, nggak King, dengan paham. antara Kristen dengan Islam. Ustadz Tahta, Nggak ngerti, Tuhan Ustadz Ustadz. itu ada berapa Ustadz? Enggak gini aja ya. Pertanyaan satu, dua orang menjawab sesuai imannya ya. Coba, ayo buktikan. Iya, Tuhan Ustadz Tahta ada berapa Ustadz? Nah, Tuhanku satu, kul huwallahu ahad, yaitu Namanya Allah satu. siapa Ustadz? Allah, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Ya, sekarang ke King. King, Tuhanmu ada berapa King? Satu lah, masa tiga? Loh iya sudah jawab, tinggal jawab aja satu. Siapa namanya King? Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Apa Yesus ayo? bukan, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu firman-Nya, firman-Nya Iya, Bapa. enggak, saya enggak tanya firman. Kalamnya, Yesus itu bukan Tuhan. perkataannya. Karena dia keluar dari Bapa ya dia Tuhan juga sama. Nah, sudah dua. Beda kan dengan jawaban Ustadz Tahta. Ustadz Tahta simpel menjawab tadi. Aduh. Ustaz Tari diam dulu, Ustaz Tari. Oh ya, oke. Coba, coba, Itulah, coba itulah. gini. Makanya Tuhan- yang bingung itu King. kamu, King, yang bingung, King. Coba gini, King. Kamu itu sertakan dalil. Tuhanmu ada berapa? Satu. Sebutkan dalilnya, coba. Nah, setelah itu saya nanya, Yesus itu siapa? Bingung dia nanti. Tanya blender. Binimu ada berapa blender? Blender. Empat. Dukun itu kalau bini kita bilang 4 itu ributnya luar biasa itu. Jadi Tuhan harus satu itu. 4 aja ribet itu bini itu. Yuk. Ya kita jujur, kejujuran itu penting. Masalah mau terima nggak terima itu urusan kedua, yang penting jujur, itu aja. Ustaz Nafi, Blender punya surat baru, Ustaz Nafi, namanya surah Abasa. Kepada Oten kemarin itu, surah Abasa katanya. Abasa apa Tobah, Blender? Abasa katanya. Terus apa itu? Almasat. Oh, bacakan. Rocek wi malaikat iki Pak beda blender ngocak beda apa rocek kok. Kan blender Yang dibacakan apa Ustaz? Yang dibacakan surah Al-Fil. Aduh, Blender. Menghadapi Enggak. longor-longor itu. Yang bikin itu Bang Blender itu ditanya sama Kristen. Di mana ayatnya dalam Al-Quran, Blender? Di surat Al-Masad gitu. Coba nyari mereka. Ya bingung, tak ada. Bingung, enggak ada. Gara-gara itu major stroke masuk rumah sakit, kena tampol. Oten ini kan ular beludak, licik. Kita harus jadi naga lah. Ya kayak gini itu dari dulu itu. Ketika ditanya, saya ini murtad. Oke, kalau murtad sholat jenazah berapa rakaat? Ya bingung, udah ada. Oh, jenazah ditanya rakaatnya gitu. Analogi hotel itu seperti saya ditanya gitu. Abu Ibrahim, istri kamu kan 3 ya? Saya bilang 1 loh. Terus itu kok yang di Bogor siapa? Lah itu 1 di Bogor ya. Nah terus yang di Jakarta siapa? Iya di Jakarta juga 1. Nah terus yang di Australia? Iya 1 gitu. Nah, mirip gitu. memang jawaban Otennya kayak gitu Bang Abu.
King, jangan lama-lama keluar dari TikTok, King. Nanti kebental kau, King. Tapi kan Ustadz Anapi kalau saya menjawab itu kan kira-kira berdosa enggak kira-kira? Kecuali kira-kira gimana Ustadz? Enggak, kalau untuk Bang Blender nggak berdosa, cuman kok takut Pak buru kok gitu. Cuman saya lari, takut nanti ditanya sama malaikat. Takut gua dirujak gua sama malaikat, makanya mendingan gua kabur gua. Jadi kalau nanti malaikat, kalau ada Blender Nggak macam tahu, ini ya. lo pegenah, aduh lah lo rosak malaikat ku angan buru. Mau dihukumi kayak apa ya Ustadz? Masalahnya ini perdebatan gitu. Yang dihadapi adalah orang-orang kafir yang memang tidak tahu tentang Al-Quran, tentang surah, kan seperti itu. Ya Bang Blender asal ceplos saja yang ngomong ya oten itu ya sudah, kadang ada yang mengiyakan, kadang ada yang menolak gitu. Kalau oten yang nggak paham itu yang nggak bakal menolak. Oh ternyata ada ya, gitu. Menang Bang Blender gitu kan. Masalahnya ada yang DM saya orang Kristen, Ustadz. Coba Abata itu ayat 170 di mana ya, Ustadz? Saya di Google nggak nemu. Emang dari siapa? Ustadz Blender itu katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pun nanyanya baru nemu saya ini Abata. Ya udah, itu benar ada. Saya bilang gitu aja. Takutnya saya dosa itu. Bingung saya sama Blender ini. Ya, ya. Jadi aku sekarang ya Islam ini kan juga butuh strategi ya itulah. Aku sekarang buka komal khusus untuk menghadapi 8 oten. Khusus mau oten. Jadi maksudnya gini loh, kayak semalam penghujat empat orang naik kan semua. Akhirnya apa? KO. Mereka minta dalil. Dalil tentang apa? Ku bacakan ayat kursi. Mental semuanya mental. Di mana dalil Muhammad? Ayat kursi ku bacakan. Cabut semua satu-satu, hilang satu-satu. Gitu, jadi gimana? Dalil yang ditanya, jawabannya kemana? Mencret. Nah, itulah. Saya kemarin sempat mendengarkan Bang Blender dari bawah ketika berdiskusi dengan siapa itu, si Ferry ya. Kami kaji. Jalan itu. Jalan kebenaran si sama Ferry kami kaji penghujat tuh. Enggak dengan si Ferry jalan kebenaran Ferry. itu. Coba di mana? Surah Taubah apa surah Abasa? Blender kan gitu kan. Coba bacakan Blender katanya kan. Bang Blender kemudian baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlili wa arsala alaihim tayran ababil. Saya ketawa di bawah saya. Yang penting kan orang itu kan nggak tahu, itu bodohnya tuh kan. Sok-sok mencari kesalahan Al-Quran, tapi nggak tahu, mencret ketampol sendiri. Makanya major stroke. Capek nyari, sampai dimaki Google dia. Kemana kau cari? Mana ada surah Abata? Enggak sampai dimarahin Google. Sampai dimarahin Google, stroke. Ya, memang begitulah. Bohong Blender, saya ikut bohong kayak kau. Aku bilang itu mungkin Google-nya belum di-upgrade. Ada surah Abasa itu. Upgrade dulu Google-nya, saya bilang gitu. Iya. Enggak pakai password pula tuh. Ketiknya bahasa Arab. Ketiknya kaf mim nun waw ha lam alif am jahya, itu yang diketik gue bilang. Itu yang diketik major pula itu kaf mim nun waw ha lam alif. Ya iya, nanti di PDF mau aja, itulah nomor itu, mau aja disuruh ya kan. Nah itulah sosok memang nggak ada celah lah kalau kita sudah tahu oten ular bludak licik, harus lebih cerdik lagi kita ngadapin mereka nih. Kalau enggak mencret ngikutin mereka aja, aduh ampun. Selamat pagi Bang Pagi Blender dan semuanya. Mas Denny Apa kabar? Baik Denny. Ya toh, kalau Mas nggak apa-apa, aku kan orang Solo. Iya. Bukan orang Belanda. Bukanlah. Marga negara Belanda tapi orang Solo. Oke, kita temenan di Amsterdam dulu kan. Oh iya. Ya. Jadi aku sekarang buka komal ya, artinya memberi contoh kepada agar orang tahu selama ini framing. Oh, kita di sini Kristen tidak pernah dilayani di komal-komal Islam. Kita dikatakan umat-umat bertanya saja. Makanya ketika aku buka komal khusus 8 lawan 1 semua oten. Biar tunjukkan. Kalian bertanya sepuas hati biar aku menjawab. Menjawab aku. Rusuh. Jadi biar ditengok orten-orten tuh mana yang lebih tidak melayanin, Kristen apa Islam. Itu Kristen apa Islam, contoh nih, tengok nih semua kalau udah masuk oten ricuh macam di pasar. Coba
Nah, biar ada perbedaan-perbedaan antara Islam dan Kristen. Tengok nih, inilah komal Kristen, inilah komal Islam. Semua di dalamnya lapannya oten semua. Cuma satu yang Muslim. Siapa yang ribut? Kristen yang ribut. Padahal aku cuma sendiri. Blender udah dulu, gantian dulu Blender kau. Ya, kau maaf, sibuk kali. Sorry, tadi ada telepon masuk, jadi ada gangguan teknis. Jadi sampai di mana tadi nih? Wah, ini sudah ada yang lain juga nih, ada Denny nih. Pak Denny ini syariat, Kristen syariat dia nih. Oh, syariat. Yalah, Gimana? dia menghalalkan poligami. Boleh poligami. Iya, dia poligami karena di Bible tidak ada larangan poligami, Ki. Coba tunjukkan kalau memang ada larangan poligami, kasih ke Pak Denny. Itu masa? Iya, aku juga mau pengen poligami lo, Blender. Iya, memang iya. Masuk Islam aja kali gitu ya, biar Dianjur kok Islam, dia Kristen. Pak Denny Kristen kok masih lucu. Bukan masuk Islam, Pak Denny ini Kristen, King. Waduh. Oh, Kristen. Oh, kirain dia masuk Islam jadi bisa Oh, poligami. enggak. Ada datanya. Misionaris pendeta lagi nih. Yang ianya kalian tuh ange, nggak bisa poligami, nggak diizinkan, makanya marah Len. Aja lah. Nggak boleh lah. Itu kita yang dipersatukan tuh. Terus harus poligami. Ya, itu maksudnya. Daripada Blender tuh teman aku di Jakarta ya, terus terang ya, aku ke Jakarta dulu nih. Teman aku dia punya cewek di apartemen. Dia taruh di situ. Dia kan udah bininya udah dua. Dia ambil lagi satu cewek dikasih di apartemen. Dia bilang, "Oh, kawin siri." Bilang, "Oh gitu." Terus istrimu yang itu nggak tahu. Ya nggak perlu harus dikasih tahu lah. Oh, emang gitu? Waduh, kok bisa gitu? Bisa poligami tanpa kasih tahu istri? Bilang bisa, nggak masalah. Lu mau? Gue panggil penghulu kawin, taruh dia di situ juga cewek lu. Waduh, enak banget ya kalau gitu ya. Jadi tanpa harus tahu istri ya. Terus ya, ternyata ya Blender ya. Ya boleh kan? Itu temannya kan Kristen juga kan? Enggak, dia Muslim, istrinya Ya, udah dua. ini Pak Denny 4. Dia kawin lagi. dia kawin, taruh ceweknya di apartemen. Cantik pula emang. Pak Denny 4, dia malah mau banyak. Sama kayak Salomo, ada selir, ada istri. Sama Salomo. Ya, nggak, yang itu aku bingung, katanya biar nggak ditahu istri, bisa poligami. Intinya di dalam kitab udah ada larangan, udah tahu pokok Bible itu, nggak ada larangan poligami itu. Cuma diberi aturan, sama seperti Islam diberi aturan. Sedangkan aturan dalam Bible, ya Perjanjian Lama, Ulangan 21:15. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, ya, nah di sini nanti tidak boleh mengurangi makanannya, maksudnya adil. Pakaiannya harus sama gitu, maksudnya satunya dibeliin, satunya enggak, nah gitu. Ya, makanya kalau kita baca ayat-ayat siapa saja nabi-nabi yang poligami, Ibrahim 3, Abraham itu. Ya, Kejadian 25 ayat 1, Kejadian 11 ayat 2. Yakub istrinya 4. Kejadian 29:31, Kejadian 30:34. Terus nanti anaknya Yakub 2 istrinya. Kejadian 36 ayat 2 sampai 10. Musa 2 juga. Keluaran 18:2, Bilangan 12 ayat 1. Salomo 700. 1 Raja-Raja 1 ayat 3. Ditambah gunditnya 300. Menjadi 1000 istrinya. Rehabian itu anak kandungnya Salomo. Itu istrinya 18. 2 Tawares 11:21. Daud istrinya banyak banget ayatnya ini. Nah, sehingga apa? Tidak ada larangan. Makanya ketika Rasulullah itu di zamannya Rasulullah juga tidak melarang, cuma membatasi. Kalau kita perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada pembatasan. Mau nikah 1000 tidak apa-apa. Lalu Islam datang dibatasi 4, tidak boleh lebih. Gitu. Nah, keluar dia. Ternyata kebalikannya ya Ustaz Tahta ya. Gini, kalau di Kristen ya di perjanjian lama ya kitab para nabi seperti Nabi Musa, Nabi Salomo, Nabi Daud itu nggak diatur tentang istri, berapa istri ya. Jadi mereka memang banyak istrinya. Tapi Nah kalau sekarang tugasmu itu cari mana larangan poligami, coba kamu cari, ada nggak?
Alkitab, di Injil, Perjanjian Baru, Ya coba Tuhan mana dalilnya? mengatakan, Coba mana? Tuhan mengatur di situ Ya di bahwa apa mana yang ada larangan dipersatukan poligami Tuhan, dalam perjanjian baru, perjanjian lama? Terserah mau pakai perjanjian apa, silakan. Udah tahu pokok Bibelmu itu. dikatakan Ustadz, sebentar Ustadz ngomong terus gantian. Silakan. Jadi ini dikatakan di situ jelas apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Jadi di situ Itu jelas, membahas perceraian. tidak, jadi tetap satu istri kita. Nggak Maksudnya bisa. kalau sudah menikah Itu berarti satu. disatukan oleh Allah, maksudnya halal. Iya, Sehingga tapi tidak ada tidak boleh. perceraian di dalam perjanjian lama. Makanya kata Yesus, masih banyak yang ingin aku sampaikan tapi kamu tidak dapat menanggungnya. Sebenarnya syariatnya masih banyak. Termasuk tentang warisan, tentang perceraian. Kenapa di perjanjian lama, perjanjian baru memang tidak ada perceraian, tapi kalau larangan poligami gak ada. Kalau larangan bercerai ada memang, karena dalam Kristen itu keadilan itu, kebahagiaan hanya untuk laki-laki. Kalau dalam Islam dua-duanya orang menikah harus bahagia. Misalnya laki-laki tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, perempuan boleh. Oh, saya juga ingin nikah bahagia, Pak Hakim. Terus ternyata suami saya ini kejam, KDRT. Maka hakim memutuskan hulu namanya. Gugatan cerai dari seorang wanita. Karena tidak ada keadilan untuk dia di dalam pernikahan. Boleh cerai. Kalau perjanjian lama, perjanjian baru memang tidak ada cerai itu. Kecuali berzina dulu. Gitu. Iya, Jadi gini. ayat yang kamu sampaikan itu tentang cerai, bukan poligami itu. Silakan. Iya, jadi gini, itu memang untuk perceraian, tapi di situ tersirat ya, tidak boleh poligami. Itu tersirat di situ. Karena apa yang disatukan Tuhan ya. tidak boleh dicerai-beraikan. Yaitu secara tersirat itu melarang orang poligami. Gak ada itu penafsiran kamu. Lebih dari satu. Maksudnya gini loh. Iya. Di situ membahas perceraian. Siapa yang disatukan Tuhan? Maksudnya disatukan itu apa? Orang menikah itu udah secara syariat satu sudah. Tidak ada rahasia suami istri. Yang satu enak, satunya harus enak juga. Penderitaan, kebahagiaan harus bersama. Maksudnya gitu satu di situ. Lalu tidak boleh cerai. Jadi walaupun salah satunya menderita, tetap gak boleh. Tapi gak masalah. Karena perjanjian lama, perjanjian baru hanya untuk satu kaum. Nah Islam kenapa ada perceraian boleh? Karena memang keadilan itu untuk kebahagiaan untuk dua orang, suami istri. Dan Islam itu untuk seluruh dunia. Ketika perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada perceraian, tidak masalah. Wong itu cuma satu kaum. Musa untuk Israel, Yesus untuk Israel. Sehingga aturan seperti itu tidak masalah. Nah kalau Islam, ada nanti hukum perceraian ada. Karena Islam itu untuk seluruh dunia, gitu loh ya. Silakan. Ya, jadi gini Ustadz, gantian Ustadz ya. Jadi ini dikatakan di perjanjian baru, Yesus berkata, ya jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, ya kan jelas, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Ini aturan pernikahan juga ini. Ini jelas sekali dikatakan itu. Nah, kemudian di Matius 9 ayat 16 ayat 6 mengatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia sama. Jadi gitu. Jadi di situ secara coba ini kurang jujur ini. Kamu membaca ayat tidak jujur. Ya. Itu membahas perceraian bukan poligami. Coba ini Pak Denny ini murni dia Kristen dia. Coba saya tanya ke beliau, ke Pak Denny ini dengan jujur. Pak Denny, ada nggak ayat larangan poligami dalam Bible? Ayo Pak Den. Ayat larangan di dalam Alkitab itu tidak ada sama sekali. Itu jujur namanya, nggak masalah gitu loh. Tunggu dulu. Yang ada itu adalah anjuran kepada para pemuka agama
dan raja untuk memiliki satu istri saja. Tetapi larangan tidak ada sama sekali. Silakan. Ya, Ini jadi jujur gini, memang nggak ada. larangan bukan berarti harus dilakukan, bebas untuk dilakukan. Di situ tersirat loh Bang, karena di Alkitab juga Ini- itu ada yang tersirat, ini- ada tunggu dulu, tertulis. tunggu dulu. Jadi Ini- yang ini tadi itu bukan- tersirat iya. bahwa tidak boleh menikahi dua istri. Oke. Ya, Izin jadi Bang Abu. jadi Bang Abu, jadi izin gini Bang Abu. dulu. Ada saya mau naikkan orang di bawah Bang Abu, izin. Monitor Bang Abu. Bang Abu, monitor Bang Abu. Gak apa-apa, bunda aja deh, lanjut. Enggak monitor Bang Abu, enggak monitor kah? Ya monitor saya, jadi saya Oh, iya. menyimpulkan tentang jumlah itu memang bermasalah di dalam Kristiani ini. Contohnya jumlah Tuhan ataupun tadi jumlah istri. Ini topik Itu lain sebetulnya lagi. ada Tunggu di dalam Al-Quran itu sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan ummatan wahidah. Inna hadi ummatukum ummatan wahidah. Al-Quran dikatakan ummatan wahidah. Bukannya umatnya satu, tapi umatnya itu satu kesatuan begitu. Bang Abu, itu topik lain lagi. Ini topik. Ya, itu selamat topik lain pagi. lagi. Selamat pagi. Halo. Pagi. Silakan Pak Denny, sampaikan dulu Pak Denny. Kalau Itu. kepenuhan saya turun, itu saya turun ya. Kalau kepenuhan saya Itu. turun aja. Itu kalau Ini mau kalau- bahas tentang poligami ya? ya, Halo? Poligami memang dilarang di dalam Kristen. Secara tidak langsung memang tidak ada dalam Alkitab tertulis bahwasanya dilarang poligami. Namun Tuhan di dalam menciptakan manusia itu hanya sepasang. Enggak Tuhan itu menciptakan dua pasangan, satu orang laki-laki. Memang betul Abraham dia punya suami dua. Langsung pakai dalil istri aja dua. Bang. Kalau ada larangan langsung baca dalilnya silakan. Enggak usah banyak-banyak. Memang Coba. memang nggak ada itu larangan. Ya sudah, Cuma kalau udah ada ya sudah, dengerin Bentar, dulu. Tunggu dulu. Silakan Pak Denny. ini jadi bukan masalah larangan. Pertama-tama larangan memang tidak ada sama sekali di dalam Alkitab suci Kristen, itu tidak ada. Yang ada itu bahkan justru Tuhan memberi. Bayangkan, Tuhan malah memberinya. Itu ada di 2 Samuel 12, 7 dan 8. Kalau ada orang yang bisa menampilkan ayat itu, saya sangat bahagia sekali. Silakan dibuka. 2 Samuel 12 Iya, benar. ayat 7 dan 8. Tuhan memberikan Mas. Oke, ini saya luruskan ya. Tuhan menjadikan manusia pasangan kayak gitu ya. Iya, Nabi Adam dengan Hawa doang. Tapi kenapa kok ada poligami boleh pada akhirnya? Karena pada akhirnya banyak janda-janda. Karena dulu itu banyak peperangan. Daud itu sibuk perang, Daud itu. Berapa miliar orang yang meninggal ketika perang itu. Sampai sekarang. Karena setiap peperangan kadang-kadang ribuan yang meninggal. Yang perang itu siapa? Laki-laki. Sehingga Tuhan memperbolehkan poligami itu. Memang rata-rata sama, kalau orang lahir itu sama, ada yang melahirkan wanita, ada yang melahirkan laki-laki, pasti itu. Tapi bedanya rawan meninggal itu laki-laki. Karena dari dulu zaman peperangan ada orang-orang nakal, anak-anak pemuda, jarang yang gadis-gadis itu. Ya, anak laki-laki karena banyak bermain, kecelakaan apa, rata-rata laki-laki. Terutama perang ya, perang itu satu kali perang saja. Kadang-kadang ribuan yang meninggal. Sehingga kalau Tuhan tidak tetap seperti Adam dan Hawa, iya pada awalnya memang dua gitu loh. Tapi pada akhirnya manusia semakin banyak, peperangan banyak juga. Sehingga Tuhan memperbolehkan. Gitu sejarahnya itu. Justru kalau dalam Islam ya, kalau misal ditanya, kan Nabi Muhammadmu itu membatasi, kenapa tidak dihilangkan aja semuanya? Kalau perjanjian lama kan tidak dibatasin. Mau menikah 100.000 boleh. Tapi kenapa Nabi Muhammadmu membatasi 4? Kenapa nggak dihabiskan saja satu dapat satu? Loh, justru tidak adil kalau langsung dihabiskan gitu. Tampilkan Karena dulu memang ya, alasannya, perempuan bukan asumsi ada hadis. kau. Woi. Apa? Tampilkan dulu alasannya, mana firman Tuhan menganjurkan poligami, mana. Tidak ada anjuran.
Tidak Mana ada, cuma boleh? boleh. Kalau nggak ada anjuran, kenapa kamu melakukan? Loh, boleh. Tahu nggak boleh? Boleh, itu? boleh. Mana? Loh, memang boleh ajaran poligami itu. Coba dalam Bible, di dalam Bible Mana bolehnya bebi. Daud itu istrinya berapa? Abraham Masna itu wa istrinya sulasa berapa? wa ruba di situ. Iya. Mana bolehnya Heyang? Behu. Heyang, tai, berat, Kalau tidak binatang. boleh, kenapa para Oh, kau nabi itu ngomong poligami monyet, kalau tidak beri. Heyang, dali rojan. Tai, bagus mulut kau. Kalau Kristen itu kalau mau diskusi, tidak mungkin berani dia. Domba, binatang. Iya. Binatang ya, amang. Tai kau. Pilat. Bodat. Bodat kau. Penyebab bangke kau. Penyebab bangke kau. Bodat. Bagus mulut kau bicara. Sore itu kan Ini kalau kamu berani, ayo diskusi dengan saya. Ayo tentukan tema yang kamu kuasai dalam Bible apa. Ayo. Kalau kamu tidak berani, saya turunkan. Kamu berani buat dengan tahta. Oke, temanya yang kamu kuasai apa dalam Bible? Silakan, pilih sendiri. Apa? Turun dia. Ayo dengan King Richard aja, King Richard. Ya udah. Jadi gini Bang. Halo? Ya. Dengaran ya? Iya. Tapi gini, aku lihat fenomena sekarang loh Bang ya. Ini teman-teman aku juga sendiri loh waktu aku kuliah. Nggak usah bicara teman, Bang Richard. Nggak bagus kayak gitu. Langsung gini aja, kita perang dalil. Larangan di mana, kalau boleh buktikan. Bentar Ustaz, gantian. Enggak, saya nggak mau bicara oknum-oknum itu. Kita ini saya mau bicara pakai dalil. Enggak, Ustaz ngomong terus gantian lah. Iya, sekarang coba kamu gantian, kamu tundukkan dalilnya larangan poligami. Silakan, cari. Ya, memang nggak ada, tapi Ya kan sudah, gini. kalau nggak ada ganti tema, sudah jelas. Sekarang apa yang kamu kuasai dalam Bible? Ayo, temanya. Sekarang gini Ustaz, banyak orang menyalahgunakan poligami Ustaz. Ya, seperti teman aku. Dia tadinya dia selingkuh. Dibilang daripada kita gini-gini terus ya. Akhirnya udahlah kita kawin aja deh, kawin siri aja. Kita panggil penghulu. Gitu. Tadinya cuma Iya, kalau dalam Kristen nggak usah kawin langsung berzina gitu. Masih mendingan orang kayak gitu itu. Teman aku Dengan muslim. menikah dia diridhoi oleh Allah. Yang Teman aku awalnya muslim. haram menjadi halal, itu lebih bagus. Kalau Kristen paling langsung dicoba dulu. Apakah Allah meridhoi itu? Ya kan, daripada Lah, kita kalau dia nikah? selingkuh terus. Loh, kalau udah, dia menikah? kita panggil penghulu, kita kawin siri aja deh. Akhirnya Loh, dilegalkan. Bang, mau kawin siri mau apa, tetap aturannya sama. Apakah kalau kawin siri dia tidak ngasih nafkah? Ya tetap Tapi kan hukum gini. untuk dia sama seperti nikah biasa. Apa siri itu? Siri itu cuma tidak tertulis di pemerintah. Kalau masalah secara agama sama, mau siri mau tidak. Kalau dia qabil tuh mempunyai kewajiban dia sama seperti nikah biasa. Gini Ah, Ustaz, gimana sih? Sebentar dulu Ustaz, sebentar ya. Dia kan gini, jadi mereka Gini Richard, sebentar. Ini pengalaman aku juga. Sebentar King Richard. Sebentar, pengalaman aku juga. Aku pernah sering. Sebentar, kau kan udah. Aku sebentar aja. King Richard, aku tahu framing kau kemana. Udah, tenang. Blender diam dulu. Aku kan gini. Dengar Aku kan ceritanya sering. nih. Sebentar King Richard. Aku udah tahu tadi tentang cewek itu udah tahu aku. Udah Dia tahu. bilang, daripada kita Iya, sebentar. Ya udah Boleh? kita kawin lah, kawin. Ya, oke. Jadi seakan-akan melegalkan Ya. perbuatan zina itu. Ya, oke. Baik, sebentar ya. Dulu, Nah, King Richard, diam ini dulu, giliran King aku. Sebentar. Sebentar, oke. King Richard diam dulu, Bang Oke, Blender. oke, Mau sebentar. menjelaskan tentang pedang antara pedang gitu. Bentar. Aku Iya. kan sering ke lokalisasi King Richard. Jangan kau minder. Aku sering ke lokalisasi survei dulu ya kan, survei. Aku tanya sama yang kerja ya kan. Dek, kau yang diceritain tunggu dulu, bukan ini dari pengalaman kan kau panas, lucu kau nih lah. Tenang dulu lah, kan aku yang mengalami. Tenang lah. Udah. Kau Blender, kau tuh pintar. Enggak, tunggu dulu. Dia jadi kan panas kan? Udah, jadi aku tanya sama anak. Iya, Enggak, udah. jadi aku tanya sama jadi aku tanya, Dek, selama Gimana? kau Keramat kerja, bukan? tunggu dulu, selama kau kerja, tamu kau yang lebih banyak sunat apa enggak sunat? Lebih banyak enggak sunat banget. Berarti orang Kristen ya?
nggak tahu lah aku bang agamanya apa tapi nggak sunat bang, banyak kali bang, hampir setiap hari orang nggak sunat tuh berdatangan kemari bang, di mana-mana aku kerja itu aja loh. Yang berarti Kristen, nggak tahu lah aku agamanya apa bang katanya, itu loh. Jadi mereka ini nggak pernah aku tanya, nggak lah bang, aku kan cuma cari duit di sini bang. Ah masa perlu aku tanya? Pokoknya nggak sunat. Kau blender kalau itu kau Kan ngarang. ngarang kan, nah itulah kan, ngarang panas kau kan, panas kau kan. Kau tadi menceritakan itu kau bisa, panas kau kuceritakan itu. Itu Iya, fakta. kenyataan. Loh, ini kenyataan juga kok. Ini kenyataan kok, lucu kok. Iya, Ini kenyataan. Nah, Loh, Blender, ini aku juga ada cerita nih Blender. Enggak, Ini- teruskan, terus tunggu dulu, belum siap. Tunggu dulu, Dek. Enggak, belum Dengar, siap, dengar. tunggulah. Jadi kan, silakan. Dek, jadi kan, loh, iya bang. Terus yang nggak sunat tuh bang, pelit-pelit kali bang, bau-bau kali bang. Aduh, padahal malas kami bang, betul. Banyak kali tingkahnya bang, tak apa-apa aja. Itulah kawan aku tuh namanya siapa tuh namanya dia tuh bang suka kali. Waduh, tiap hari. Terus kenapa rupanya? Dek? Udahlah pelit, udahlah ngasih tip banyak permintaan. Kadang-kadang aku lah pura-pura bang sariawan sakit gigi. Itu ya, gitu ya. Itu yang nggak sunat. Yang nggak sunat siapa? Siapa yang nggak sunat? Hah? Tahu tuh yang nggak- Kristen. kan. Nggak sunat. Lebih banyak bang. Satu hari biasanya kami ini bang. Tahu nggak berapa? Oh ratusan bang, ratusan katanya. Bilang nggak? Ratusan. Nggak sunat. Datang Udah, coba. gantian ya. Sekarang gini Blender, diam dulu. Ini ada ustadz-ustadz semua nih. Menurut para ustadznya, ini aku cerita, bukan aku ngarang. Ini cerita sebenarnya. Aku cuma minta pendapatnya. Apa teman aku ini yang salah? Dia punya doktrin sendiri loh. Ya, jadi ceritanya gini. Loh, Ustaz Tahta kan sudah menjelaskan tadi, tidak apa-apa. Walaupun siri, walaupun nikah secara resmi di pemerintahan, tidak apa-apa, Bang Ing. Ya. Iya, nggak apa-apa, itu sudah kan, sudah. Ganti bahasan lain aja dengan Ustaz Tahta. Jadi banking mengenai masalah banking yang dipertanyakan, maka yang paling penting adalah ketika ada oknum yang tidak mengikuti sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka saran saya jangan menyalahkan Islamnya, salahkan oknumnya. Ya, Gitu loh. gini Ustadz, dia bawa nama Islam sih, masalahnya gitu. Ya, iya, kalau dia bawa-bawa nama Islam, jangan salahkan Islamnya. Karena di Islam itu jangankan berzina. Jelas-jelas di surat Al-Isra itu, di Al-Quran ayat 32, kalau tidak keliru, dikatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Dan jangan kamu mendekati zina. Dekat aja nggak boleh, Bang King. Iya betul. Apalagi Aku sampai tahu. melakukan, dekat aja diharamkan. Jadi dilarang kita dekat sama zina itu. Sesungguhnya zina adalah satu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Jadi dekat sama zina aja kita dilarang. Apalagi kita sampai, saya sih nggak dekat, cuman telepon-teleponan. Haram itu. Gitu loh. Jadi kalau ada oknum yang mengatasnamakan Islam dan dia tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, maka jangan salahkan Islamnya. Salahkan oknumnya. Kalau Bang King bertanya tentang ajaran Islam, jelas ajaran Islam. Mendekati zina haram, dosa besar. Tapi kalau ada orang yang ngaku Islam, dia menabrak Al-Quran, jangan salahkan Qurannya, salahkan orangnya. Begitu Bang King. Ya, Lanjut. aku ngerti. Jadi gini Ustadznya, tadinya dia emang selingkuh nih sama teman karyawan ya. Terus kemudian dia selingkuh itu ya taruhlah kurang lebih 1 tahun. Dibilang daripada kita gini-gini terus, udahlah kita kawin siri. Ini yang pertanyaan aku Ustadz ya. Apakah Tuhan mengizinkan itu? Akhirnya dia kawin siri nih, dia panggil Ustadz untuk sebagai penghulu. Akhirnya dia kawin siri. Kalau menurut Ustadz Hanafi gimana itu? Saya jawab. Tunggu dulu ya Ustadz Hanafi ya. Jadi gini, orang kayak gitu tuh malah sebenarnya orang beriman sebenarnya. Masya Allah. Dan sekarang gini ya, kalau saya kayak gini terus, saya berzina. Mendingan saya menikah. Dengan menikah maka dia mempunyai kewajiban menafkahi kamu, menjadi wajib, Emang dinafkahi juga membahagiakan, kok, ditanggung dinafkahi juga. semuanya. Apa? Dinafkahi juga dia, dinafkahi. Ya, diambil- iyalah. Menurut coba tanya ke Ustaz Hanafi, orang kayak gitu itu baik apa enggak? Iya baik menurut saya. Daripada dia menikah dia berzina terus, ayo. Dengan dia menikah maka dia kena ikatan aturan dia. Menafkahi istrinya, membahagiakan, memberi tempat, memberi makanan. Gitu. Justru orang kayak gitu tuh masih punya iman. Dia takut kalau dia berhubungan tanpa ada pernikahan gitu loh. Oh gitu ya. Coba Ustadz Hanafi gimana? Kalau Ustadz Coba, Hanafi.
Sama Bang King. Kita tuh belajar tentang masalah usul fikir itu ada namanya mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Artinya menikah kalau posisi kita daripada nanti melakukan perzinahan, kan itu diharamkan. Daripada selalu melakukan keharaman, maka alangkah baiknya dia tetapnya harus pernikahan itu terjadi. Gitu loh. Ya. Maka bahasa kita daripada selalu berbuat zina, maka lebih baik dia nikah, walaupun dengan bahasa nikah siri. Itu ajaran aturan main dalam Islam fikih itu, ya. Begitu Bang King. Terlambat masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Daripada dia terus-terusan zina nggak nikah bagaimana? Iya, Gitu loh. tapi kan gini, secara Jangan manusia pakai kata ya. tapi Bang King. Kalau dalam hukum fikih, kalau pakai tapi itu berubah. Contoh, kayak kita di Islam membasuh tangan, tapi tangannya buntung. Ya jangan cari tangan orang. Kalau pakai tapi berubah semua hukum itu. Tapi Pak Ustadz, dia udah berzina. Ya mana lebih baik? Berzina terus atau dengan dilengkapi dengan pernikahan yang sah? Walaupun dengan cara nikah siri, yang penting sah, syarat rukunnya terpenuhi. Maka itu lebih baik daripada selalu berbuat zina. Gitu Bang Walaupun King. tidak tahu istri kan udah 2 istrinya nih. Walaupun dia secara diam-diam gitu, itu masih legal nggak secara agama itu? Kalau di dalam fikih, ini dalam hukum ya, Bang King. Kenapa laki-laki wajib menjaga ucapannya kepada seorang wanita? Ini nanti masalah edukasi tentang masalah batin seorang wanita ya. Kenapa laki-laki wajib menjaga ucapannya kepada perempuan? Karena membunuh seorang wanita itu sangat mudah, abangku. Cukup abangku katakan aku mencintai wanita lain atau aku akan menikah dengan orang lain, maka runtuh dunianya wanita itu. Nggak perlu raganya wanita itu kamu sakiti kawan. Karena wanita tidak selemah itu. Cukup kamu lukai dengan ucapanmu, maka kamu akan melihat dia menangis. Di Islam itu ada aturan main Bang King. Paham sampai sini Bang King? Justru di Islam itu kami menghargai seorang wanita, tidak seperti layaknya kita seperti beli jajanan di jalan, tiba-tiba jadi wanita barang yang bergilir gitu loh, piara bergilir. Doyan sini habis itu nggak suka diceraikan. Nggak begitu. Di Islam tuh nggak boleh begitu. Haram hukumnya. Ya, tetap harus dipernikahan, dihormati, dinikahkan secara atas nama Tuhan, dijaga, dinafkahi, dan semuanya itu ada aturan mainnya di fikih. Paham Bang King? Gitu loh. Allah ta'ala alam sahab. Lanjut. Oke. Udahlah sekarang dialog sekarang King. Yang kamu kuasai apa? Ayo. Sekiranya kita berbicara pakai dalil, ayo apa? Bentar Ustaz Tata, sekarang gini, aku ada cerita. Kamu ini gimana? Enggak, tetap ngobrol santai ini, ayo. Oke, ya kita ngobrol santai nih. Aku ada cerita ini aku pengalaman benar nih. Cerita lu apanya mau cerita? Saya mau dialog. Ya, kita diskusi. Nanti minta pendapatnya Ustadz Tata. Sabar dulu, aku ada cerita nih. Aku punya teman ya. Aku punya teman nih. Aku pergi ke puncak nih. Bang Belenter punya teman juga. Habis ini cerita Bang Belenter, temannya. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, ini serius nih. Aku sumpah loh kalau aku bohong nih ya. Aku punya teman ya, dia Muslim ya, teman dekat ya, kayak saudara juga. Kami pergi ke puncak ya, puncak di Bogor lah ya, di atas. Ya kan, terus kami dijemput sama teman di sana. Kebetulan teman yang jemput kami itu kan juga seorang polisi ya, anggota gitu kan. Kita dijemput, kami di-entertain sama dia. Kami nginap di hotel di puncak, ya kan. Jadi kami nginap di sana, dikasih kamar. Kemudian setelah itu kami dari hotel, kami diajak pergi makan di kafe, ya kan. Kami makan di kafe, kami bertiga ya, teman yang satu Muslim, yang satu kebetulan yang polisi ini Kristen, ya kan. Kemudian kami sambil makan, kami ditawari minuman, ya, ada anggur, ada bir. Kebetulan di situ kita pilih anggur, ya, kami minum anggur. Terus aku tawarin nih teman aku yang Muslim nih, dia nggak mau, ya kan, karena itu kan, ya memang ya agama melarang ya. Nggak boleh yang beralkohol kan. Tapi kalau anggur dengan bir sebenarnya lebih soft anggur, karena perempuan juga banyak suka minum anggur ya. Dibilang ini masih mending anggur loh daripada bir, kan agak sedikit keras ya kan. Tetap dia nggak mau ya kan, walaupun anggur itu rasanya juga agak manis. Terus ya, apa terus? Lama banget. Ya sebentar. Itu namanya cuma curhat itu. Apa intinya langsung? Enggak, ada poinnya nanti. Ini ada ceritanya nih. Sebentar, nanti Anda tanggapi ya kan. Jadi akhirnya dia pesan orange juice lah ya, dia minum orange juice.
Ya sudah selesai kami ngobrol di situ, kami kembali ke hotel, ya kan? Kami kembali ke hotel, terus bertiga kami kembali ke hotel. Kebetulan aku ada telepon dari saudara di Puncak, disuruh mampir ke rumahnya dulu, ya kan? Ada urusan keluarga lah. Akhirnya aku keluar dari hotel, jadi mereka berdua di hotel. Aku di rumah saudara, aku ngobrol, ya kan? Sedikit agak lama, akhirnya kemalaman, sudah jam 1-an. Jadi aku juga malas lagi balik ke hotel. Terus dia nelpon aku, gimana Cak? Tahu teman cowok ya? Poinnya apa, King? Poinnya apa, King? Nanti dibalas sama Bang Blender. Sabar, Bang. Bang Blender nanti juga punya cerita, King, tentang pedang versus pedang, King. Enggak, dengar, bukan pedang dengan pedang. Ya langsung aja intinya gimana, coba. Ya, jadi gini, dengar dulu sebentar, ini udah mau selesai nih, ya kan? Ya, coba. Terus Bang Chat, kamu nggak balik ke hotel? Iya, kayaknya aku udah kemalaman, malas mau balik lagi, ya kan? Terus dia bilang, waduh, kamu ini rugi nih, kita ada dapat cewek nih, ya kan? Oh ya? Masa? Iya. Terus aku ya yang telepon aku itu si ini, yang polisi itu, kenapa nggak balik? Ada cewek ini kita pesan. Terus yang satu mau lah. Wah, dia aja yang ini nyari-nyari, nanya-nanya. Oh gitu ya. Tapi waktu kita makan di kafe tadi dia nggak mau minum. Kok kalau dikasih cewek dia mau? Waduh, sini aku bicara sama dia. Ya kan? Lu gimana sih tuh tadi kita makan minum di kafe? Udah saya jawab. Mau. Ayo beda dong. Kalau minum alkohol. Iya udah kan minta pendapat saya kan. Itu kan sebentar Ustadz, dia ngomong gini. Kalau kita minum alkohol itu kan itu akar dari segala kejahatan. Kalau kita mabuk bisa bunuh orang, bisa kita bisa perkosa orang. Itu kalau kita mabuk karena minum. Tapi kan kita minum. Iya udah saya mau pendapat. Ya, tapi kalau dikasih giliran cewek gimana? Mana besar dosanya? Udah sekarang saya kan yang mau jawab kan. Cewek itu kan bersinah. Iya kan, sudah selesai. Udah ya. Sabar Ustadz. Jadi menurut Ustadz gimana itu? Sabar. Pendapatnya kamu bicara orang lain temanmu kok. Ya Ustadz, coba menurut Ustadz gimana? Ditantang debat sama tahta. Apa sih? Udah dong. Pendapatnya gitu gimana Ustadz? Ya. Udah King, udah. Silakan. Oke. Jadi gini, kalau kamu minta pendapat saya tentang masalah itu, gini King. Ketika dia dikasih minuman, maka selamat dia dari dosa. Ketika dikasih cewek dia mau, berarti dia berdosa. Gitu doang. Apanya yang dia salah ketika dia yang kedua? Yang pertama dia selamat. Gitu doang kok. Apanya dipermasalahkan? Dia benar ketika pertama dikasih minuman, selamat dia, benar dia. Lalu dia salah ketika dia dikasih cewek. Ya udah jawabannya kayak gitu. Dosa dia. Nah terus. Iya dalilnya dia gini Ustadz, dia bilang kalau minum mau dalil apapun terserah, yang penting dia tidak melakukan yang pertama. Iya kan? Tapi kalau bersinah kan cuma satu itu. Dosa emang ya, dosa. Udah intinya dia selamat pada ujian yang pertama dan dia tidak selamat pada ujian yang kedua. Sudah gitu doang. Oh gitu. Ya udah kalau gitu. Ya udah jadi, gitu juga. Itulah masalah pendapatnya dia, itu dibilang kalau dia minum lebih jahat, lebih besar dosanya minum daripada. Masalah mau alasan kayak apapun, intinya dia sudah menang di pertama. Tapi ketika diuji yang kedua dia kalah, dosa. Udah. Oke, pertanyaannya Ustadz, mana lebih besar dosanya? Bersinah dengan minuman beralkohol. Mana lebih besar? Sama-sama lah King. Ya sama-sama dosa besar, gini loh ya. Dosa besar itu urutan nomor 1 itu yang menyebabkan kekal di neraka adalah syirik, musyrik, menyekutukan Allah. Yang kedua, dosa besar itu tanda-tandanya dosa yang Allah sebutkan berserta hukumannya. Misalnya, dosanya membunuh, apa hukumannya? Kisos, dibunuh. Dosanya zina, rajam. Dosanya mabuk-mabukan, dicambuk. 100 kali, 80 kali. Nah berarti membunuh, berzina, mabuk, kenapa disebut dosa besar? Karena Allah tentukan hukumannya. Beda dengan gini, apa dosanya melihat orang perempuan? Ya dosa, yang penting dosa. Udah. Tapi kalau ditanya apa hukumannya orang berzina? Rajam. Nah kata-kata rajam ini berarti kan ditentukan oleh Allah hukumannya di dunia. Maka dosa besar itu. Jadi dosa besar itu adalah perbuatan yang Allah tentukan hukumannya. Membunuh dibunuh, berzina dirajam, mabuk dicambuk. Tapi kalau dosa-dosa yang tidak disebutkan,
Berarti beda dengan dosa yang disebutkan hukumannya. Ya, hukuman dosa besar itu adalah dosa yang Allah tentukan hukumannya. Gitu. Kalau mencuri dipotong kalau 1 nisab. Nah, itu. Udah, silakan. Jadi Ayo, dosanya dialog sama kita. ya. Udah, Minum saya mau dialog. dengan berzina sama ya, Ustadz ya. Apa? Dosanya sama ya. Ya sebenarnya lebih berat zina, karena zina itu hukumannya rajam, dibunuh, dirajam, dilempar sampai mati, seperti di dalam Taurat. Kalau mabuk dicambuk, tidak sampai meninggal dicambuk itu. Oh, berarti dia salah pengertian ya. Dia bilang Ya enggak, sumbernya kalau secara nyata, kalau ini sumber dampaknya, kejahatan kalau itu. dia bicara dampaknya, memang iya, mabuk itu kadang-kadang dari hal mabuk menjadi dosa besar. Apa? Dia membunuh karena mabuk, dia berzina karena tidak sadar. Orang ketika dia tidak berani berbuat zina karena dia mabuk, hilang kesadaran, dibawa oleh cewek, akhirnya terjadi perzinahan. Gara-gara apa? Gara-gara mabuk. Berarti dia awalnya benar, saya takut. Memang saya tidak mau berzina, tapi jangan-jangan nanti kalau saya mabuk malah terjadi perzinahan. Nah, tidak masalah pendapat kayak gitu. Iya, jadi gini Ustadz, itulah Udah aku jangan gini-gini, ayo dialog apa yang kamu kuasai dalam Bible. sebentar Ustadz. Jadi gini, Bentar-bentar aku dulu, sampai kalau takut ngomong gitu loh. Enggak, sebentar Ustadz, sabarlah Ustadz. Sebentar, Jadi kamu gini, tuh dari dulu mau bicara oknum-oknum, gak bisa. Islam itu kata Ustaz Hanafi sudah Iya. dijelasin. Ya kan Islam Ustadz itu udah yang butuh nanggapi. oknum. Intinya Iya. yang melanggar dalam Islam kita jawab salah gitu doang udah. Iya, benar. Ya sudah, sekarang sampai aku mau berpikir dialog. begini. Tema yang Aku kamu sampai kuasai apa? berpikir, sebentar Enggak, Ustadz, tidak usah sampai ada bicara berpikir, teman. Itu urusan ternyata teman kamu kayak- udah. Ya. Gini, Nah sebentar, sekarang Ustadz. kamu yang kamu kuasai dalam Bible apa? Ustadz, sabar gimana sih? Jadi Kamu tuh gini. dari dulu kalau ditanjang debat itu takut kamu. Makanya punya Ustadz, Bible aku itu belum selesai. dihafalin. Sabar dulu Ustadz, aku belum selesai. Ya, dari dulu Gini. sabar-sabar sampai nanti sampai turun kamu itu nanti. Ya, Kapan biar- saya mau dialog? Saya ini lapar daging domba. Sebentar Ustadz, kenapa Enggak lah, sih? Bang Blender maju lah. Orang ini takut. Jadi orang. gini, sebentar. Jadi aku sampai Bang berpikir, Blender, langsung ternyata lah. kalau minum itu lebih besar dosanya daripada main cewek. Gitu aku sampai berpikir kayak gitu. Bang King, saya Makanya- sampaikan Bang King, ini buat motivasi dengan pertanyaan Bang King dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat teman-teman yang muslim khususnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan apa? Kullu ummatin mu'afan illa mujahirin. Seluruh umatku diampuni. Ya, diampuni semuanya. Itu kecuali al-mujahirun, artinya orang-orang yang melakukan mujaharah. Kecuali dia. Siapa itu mujaharah itu? Wa inna min mujaharati ayya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad syatarahu Allah 'alaihi fayaqulu ya fulan amiltul bari hatta kadza wa kadza wa qad bata yashuruhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Artinya apa? Yang tidak diampuni sama Allah termasuk bentuk al-mujaharah kata Rasulullah adalah seorang yang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pagi harinya Allah tutupin dosanya. Allah tutupin, dia berbuat maksiat malamnya, berzina malam, Allah tutupin. Kemudian tapi di pagi hari udah Allah tutupin, ternyata si orang ini yang mujaharah ini, si fulan ini malah ngomong sama temannya, semalam aku telah melakukan dosa ini loh, dan ini loh aku berzina loh, bawa cewek loh. Padahal Allah telah nutupin dosanya di malam hari, tapi dia malah membuka aibnya sendiri di siang harinya. Dan itulah yang dikatakan bahwa dia tidak akan mungkin diampuni dosanya sama Allah. Itu abangku, dan ini pelajaran juga. Itu. Lanjut. Boleh saya komentari tentang King Richard dengan temannya ini. Jadi teman King Richard itu masih baik ya itu tadi ya. Cuma pilih-pilih yang halal dan yang haram. Tapi King Richard sendiri ini justru kalau tadi kan pertanyaannya mana yang lebih besar dosanya. Dosa King Richard lebih besar karena memang tidak mengakui ketuhanan yang benar gitu. Nah itu yang terbesar. Harusnya itu yang ditanyakan dan didiskusikan di sini. Iya kan udah tadi Masalahnya dia takut kalau dialog pakai dalil itu, takut orang kan Kristen. cerita sebentar Ustadz. Gimana sih? Makanya aku sampai berpikir gini. Oh Tadi ya kan kalau saya kita udah minum- bilang dari awal, paling mudah itu debat dengan Kristen. Maka saya adu dengan Bibelnya, karena saya temannya Yesus. Yesus, tinggal gitu. Jadi King ngomong apapun, saya nanya ke Yesus, dijawab dengan detail oleh Yesus. Saya buktikan itu, ayo.
Ustadz diam dulu, aku belum selesai. Kenapa sih? Sabar dong Ustadz. Kan diskusi nanti aku pasti kita Ingat ya, diskusi. jangan macam-macam ya sama temannya Yesus ya. Ya, jadi gini Ustadz ya, aku sampai berpikir karena gara-gara teman Muslim itu mengatakan itu, ya mungkin dia salah ya mengartikan ya. Dia menurut dia kan kalau minum itu jauh lebih besar dosanya daripada berzina. Aku sampai berpikir, kok bisa gitu ya? Aku sampai aku sampai berpikir begini, oh pantasan Ustadz Kamu banyak itu kapan istrinya mau ya. dialog? Kau yang dibicarakan teman Galah melulu. ngomong apa, King? Kalau di dalam Islam itu, ajaran kasih itu, King, mau dia teman apapun itu, tidak mau membicarakan teman itu. Karena teman itu mau dia baik atau jelek, kalau dia baik tiru perbuatannya, kalau jelek jangan diumbar, kasihan gitu loh. Udah ceritanya. Kasih. King. Masuk Ada kata ustadz-ustadz sindiran semua. saya dia nggak ngerti. Padahal Tuhan itu maha pengasih. Tuhan nutupin dosa kita. Temennya malah ngungkakin dosanya. Dia nggak masuk sindiran halus saya itu Bang King itu. Iya. Nanti aja Ustadz, kita kan diskusi biasa inilah. Aku nggak Bukan mau diskusi itu, kamu mau menyebarin aibnya temanmu. Kami tidak mau itu. Iya, jangan sumber aib orang di sini, King. Kita Udah, kan King, mulutnya mengkaji. udah selesai. Jadi dia ngomong katanya lebih besar dosanya minum daripada berzina. Itu kan. Tadi kan Ustadz sudah bilang, oh ternyata sama dosanya. Malahan lebih besar dosa berzina. Ya, Gitu. yang enggak kalau saya pakai penjelasan, pertama secara hukum. Kita lihat hukumannya, lebih parah mana? Dirajam dengan dicambuk, tentu saja dirajam. Berarti lebih berat yang berzina. Tapi kalau secara nanti akibatnya banyak orang gara-gara mabuk, walaupun lebih besar, lebih kecil daripada zina, kadang-kadang zina dilakukan juga. Sehingga itulah maksudnya sumber dari dosa mabuk itu. Karena dari dosa mabuk satu menjadi dosa-dosa yang lain gitu loh maksudnya. Tapi kalau secara pilihan ini sebenarnya dosa yang paling besar mengikuti, melihat hukumannya. Gitu loh. Tidak masalah temanmu kayak gitu tuh kalau kita orang yang menyampaikan ini paham tentang fikih. Gitu loh. Nah sekarang hentikan sudah, bagaimanapun itu teman kamu. Dan di dalam Islam kita ini gak suka ada orang membicarakan aibnya orang lain itu gitu loh. Dalam Islam tuh gitu. Bang, bukan cerita aib. Ini kan Ini aib, King. Ini aib namanya. King. Udah diam, King. diskusi. King, saya Nah, nanya, gimana menurut King. pendapat Ustadz? King punya jempol, ada jempol nggak King? Kamu punya jempol nggak King? King ada jempol nggak? Jempol tangan ada nggak? Sebentar, Ustadz jangan berpikir Jempol tangan aneh-aneh. kamu punya nggak? Jempol tangan kamu punya nggak? Maksud aku kan tadi di situ Wah, dosa. saya nanya sama Bang King jujur, jempol tangannya Bang King itu sakitan mana pada saat diketok sama bogem palu dari besi, diketok dia. Pokoknya ini jempol ini diketok hancurin pakai palu tuh jempol. Sama kelindes kontainer, mau milih mana, King? Halo, aduh aku di mute gimana sih? Ya, Ya, milih dia ngomongnya mana? nggak berhenti sih. Tadi ini kan diskusi Milih mana? santai. Jempol yang dipentung sama palu ya sampai hancur sama posisi dilindes kontainer, milih mana? Santai aja Ustadz. Kenapa sih ini jadi serius banget? Ini Tapi nggak kan serius, cuma- saya tanya sama Bang King, ini lucu ini. Bang Aku King kan milih cuma mana? bilang, mana dosa besar? Iya, Bang King nanya masalah dosa, saya tanya sakit mana jempol yang diketok sama palu sama kelindes nih, sama posisi ya apa sih kendaraan yang suka ngeratain jalan tuh, sama-sama hancurnya, milih mana? Dua-duanya aja begitu aja, King. Udah, King, udah. Pak Ustadz udah bilang nggak mau bahas itu. Udah diskusi aja. Kalau kamu mau naik ke sini, diskusi aja. Ya udah, Kan udah dijawab. Diskusi cuma cerita. Ya udah, stop. Bang Blender, Stop, cerita Bang stop. Blender lah. Kalau nggak mau saya turunin, udah stop. Udah stop, King. Bisa nggak stop? Tancap Udah, Blender. kok gimana sih? Cerita Udah, Blender. kita nggak butuh ceritamu begitu. Kalau mau diskusi, Blender, kalau nggak cerita Blender, lanjut Blender. Silakan, King. Diskusi dengan Ustaz Tata, King. Ya kalau mau diskusi silakan gitu loh. Kita ceritain aib orang di sini buat apa? Untungnya buat kami apa? Kalau nanya masalah syariat, udah dibilang, udah dijawab. Apalagi? Udah ganti topik udah. nih. Oke, aku bertanya nih ya.
Aku bertanya ya, Ustadz siapa ini Ustadz Tata? Hanya kalau Ustadz Tata dia ngomong terus, nggak kasih kita kesempatan menjawab. Ya enggak, karena saya melihat orang. Coba, saya kalau yang nanya Bang Masaha, siapa, tak dengerin sampai selesai. Karena Iya, nanti aku kan ketika sampai saya kok, menjelaskan, biar nggak dipotong. Kalau kamu kebanyakan kemana-mana, dan mau dipotong gimana, nggak nyambung. Bukan motong, itu meluruskan. Biar kamu itu tahu intinya gitu loh. Coba silakan, ayo. Ya udah, aku tanya ya Ustadz ya. Silakan. Nah, gini nih, ya oke siap-siap ya. Mau nanya apa nih ya? Dosa Muhammad, mau nggak kalau bicara tentang dosa Muhammad? Gak ada. Jangan ya. Sudah. Nanti kita bahas dosanya Yesus sama Nabi Muhammad gitu gimana? Agak berat itu ya, jangan ya. Lah yang Aku ada dalil karena itu. dalam Islam itu semua para nabi itu maksum, dijaga oleh Allah, gak ada. Makanya dalam Islam ketika Yesus dihina, dikatakan terkutuk, anak zina, Islam meluruskan karena memang para nabi itu gak ada yang berbuat kayak gitu. Sehingga percuma kamu bahas itu dalam Islam, la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan semua para nabi. Tapi ini ada Ustadz, ada loh. Hanya Ustadz nggak tahu aja. Ya ada dalilnya juga. Oke, silakan ya, saya dengar. Awas kamu, ingat dah. Coba, mana dalilnya? Coba dalilnya, langsung sebutkan ayatnya. Sebentar ya, aku buka ya. Sebentar ya. Jangan pakai WhatsApp ya. WhatsApp itu siapapun kalau saya ketik di Google dosa-dosa Yesus banyak keluar itu. Oke, sekarang kamu coba. Mau pakai apa? Mau pakai Google? Sebentar Ustadz. Iya silakan, ayo. Langsung kamu sebutkan ayatnya. Kalau hadis dengan nomornya silakan bacakan. Jadi halo, kedengaran suara saya ya? Silakan. Kedengaran langsung. Ya, jadi gini. Kan kita tahu ya Baginda kan suri toladan ya kan, dia maksum ya, dijaga perkataannya apa ya kan, tapi ternyata Baginda pernah berbuat dosa loh. Ya silakan. Jangan framing, langsung aja, langsung datanya mana, jangan ternyata itu asumsi kamu. Ayo mana data? Enggak. Aku nggak mungkin lah, kalau aku nggak, mana berani aku berdebat dengan ustadz. Ya udah datanya langsung, jangan banyak omongan di depan. Ya. Di sini ada datanya di Quran ya, di Al-Fat ayat 2. Al-Fat ayat 2. Aku bacain ya terjemahannya ya. Silakan. Nih, aku baca. Supaya santai. Memang agak Ini berat sudah ini, aku Ustaz. jelaskan. Coba baca tafsir Jalalainnya. Itu sebenarnya kaumnya Nabi Muhammad, umatnya. Karena Nabi Muhammad sendiri itu adalah maksum. Udah saya jelaskan ayat itu. Ya, sebentar Ustadz, aku belum selesai nih. Cuman seandainya, King. Waduh, King. Udah, biarin. Ayo. Ya udah baca. Ya, aku baca ya. Memang aku kasih tahu ini agak berat ya. Jadi memang harus. Ya ampun, nggak usah banyak ke depannya, baca aja. Stop, King. Langsung saya jawab. Nggak usah kamu bertanya. Langsung saya jawab. Di mute. Udah, nggak usah. Langsung mute dulu. Langsung saya jawab. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Oke, baca tafsiran Jalalainnya. Ini dalam Jalalainnya, supaya Allah memberi ampunan kepadamu berkat jihadmu itu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, supaya umatmu mau berjihad karena akan mendapat ampunan seperti kamu. Pengertian ayat ini mengandung penakwilan, mengingat para nabi maksum dari segala perbuatan dosa yang hal ini telah ditetapkan berdasarkan dalil akli dan nakli. Udah, selesai. Jadi betul kan Baginda Udah, jangan betul nggak, udah turunkan aja. Gini aja, teman-teman di bawah. Teman-teman di bawah, ada moderator di atas. Ustaz Hanafi moderator, ada Bunda Vera moderator. Udah, nggak perlu saya turun tangan. Nggak ada guna, udah diterangkan. Udah Bunda buang dia ke neraka jahanam situ. Gitu.
Kita di sini Nah, bukan anak-anak, mesti diatur-atur. Udah ada kok di atas moderator yang sudah kontrol itu. Ada Bunda Vera, ada Ustadz Hanafi juga, ada Bang Blender juga kan. Itu kalau ada penghujatan langsung ditendang gitu aja. Kok repot? jadi mereka ini mau pakai dalil apapun nggak ada, karena mereka cuma modal terjemahan. Sedangkan orang-orang kayak Ustadz Hanafi, per titik per kalimat itu tahu maksudnya ayat itu. Ya, makanya dia ngomong surat Al-Fat. Udah saya tahu itu apa sih ini ditanyakan dosa-dosa ini. Padahal udah dijelasin di sini. Ya, di sini gini. Ah, di sini dosamu yang telah lalu dan yang akan datang supaya umatmu mau berjihad karena akan mendapat ampunan seperti kamu. Pengertian ayat ini, nah coba baca Jalalain itu. Pengertian ayat ini mengandung penakwilan. Apa penakwilan di situ? Mengingat para nabi maksum. Jadi bukan Nabi Muhammad di situ punya dosa terus diampuni, enggak. Nabi Muhammad itu maksum dari segala perbuatan dosa yang hal ini telah ditetapkan berdasarkan dalil akli dan nakli. Jadi itu untuk umatnya Nabi Muhammad. Kalau dia mau berjihad, perintah Allah jihad, maka dosa-dosanya diampuni. Gitu. Kalau Nabi Muhammad, kenapa di situ tidak dimasukkan? Karena para nabi itu maksum. Tapi karena mereka itu cuma baca terjemahan doang, sedangkan memahami Al-Quran itu tidak cuma modal terjemahan, tapi nanti ada asbabun nuzul, tafsir. Tafsir juga ada terbagi 6. Ya, nanti tafsir yang soheh, yang maudhu, yang doif, yang kontemporer, ada semua. Tinggal kita itu mau menjawab pakai yang mana. Kalau memang tafsir itu maudhu, doif jiddan, jangan dipakai. Contohnya surat Yasin 14. Fa'azzazna bisarisin faqalu inna ilaikum mursalun, itu dhaif jiddan, maudhu. Enggak usah dipakai. Bahwa di surat Yasin ada bulus. Nah, kayak gitu tuh. Ya. Nah, di antaranya juga nanti ada ilmu nahu, sorob, balaghah, ilmu badai, bayan, ma'ani, ilmu lugat. Ya. Jadi gitu. Kalau masalah keterangan biasanya tafsir Ibnu Katsir yang banyak penjelasan. Kalau tentang kalimat lafaz tafsir Jalalain udah dibagi-bagi oleh ulama itu. Makanya mereka cuma baca terjemahan, dibuat pertanyaan. Nabimu dosa. Nggak tahu dia keterangannya. Aduh. Oke, lanjut. Saya pernah dengar itu dalam pembahasan usul fiqih yang dikatakan tolabur rasul bimakna tolabul li ummatihi. Artinya ketika ada kata-kata rasul itu berarti bukan kepada rasul aja. Sama dengan dikatakan ya ayuhan nabi khairil mu'minina alal qital. Jadi itu tuh semuanya. Nah, orang-orang kafir kadang-kadang disebut namanya itu Nabi Muhammad atau Rasul, seolah-olah berhenti di situ. Padahal itu untuk umum yang bersifat am gitu. Nah, itulah yang dikatakan dosa atau apa ya jelas siapa aja bisa gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad secara akli ataupun nakli itu adalah maksum, ya begitu. Tadi yang betul kata Ustaz Tatah itu. Silakan pasien selanjutnya, Bang Blender. Ustaz, Monitor lanjut Anda. Ya silakanlah ngomong-ngomong lah biar ada Tar. Bang Blender enak sambil nunggu otan. Dia itu diajak debat tidak mau, dia tidak berani. Udah tak ingatkan. Kamu itu kalau diajak debat tidak mungkin berani kamu, Richard. Karena kamu tidak paham Bibelmu. Nah, kalau kami umat Islam, kamu tinggal milih mau bertanya saja atau mau dialog. Ya takut juga dia. Disuruh bertanya takut coba. Gak suka narasi awalnya aja Bunda. Memang Disuruh berat. bertanya takut, diajak dialog takut. Beraninya kamu apa gitu? Ya berani saya Tata menceritakan teman-teman saya yang muslim.
Kristen yang mau next silakan ya. Ya. Ya Blender lanjut. Jadi aku mau nyanyi karaoke dia, mending dia dengar corakku, betul. Geser. Si Yesus saja kau urus, Yesus. Sudah, si Yesus saja kau urus, macam menghasilkan aja katanya, tahap aja berapa. Yesus, saya nyanyi, aku mau nyanyi katanya, nyanyilah kau, aku bilang, pakai fungsi. Ayah, ini aku mantan Oten. Oten ini keras kepala, degil, amalah Oten nih. Ayah. Makanya kalau aku begaduh sama bini, Oten ku serang, ku cari Oten, ku hajar Oten. Kalau aku gaduh sama bini, Oten ku cari, ku maki-maki Oten. Daripada bini aku yang ku maki ya kan, bagus Oten ku maki. Maka itulah awalnya. Jadi pelampiasan. Nah, iyalah pelampiasannya Oten ku lampiaskan. Wah, habislah aku tahap apa? Aku maki-maki Oten tuh. Pada bini ini maki ya kan, payah nih kalau Oten. Memang itulah. Ya memang degil-degil kali Oten ini, ampun kali aku nengoknya. Berbagai macam cara udah kita sampaikan. Nyampaikan kebenaran saja pun salah. Contoh, aku aja pun bertanya, salah. Cerita salah, apalagi memaki. Aduh, ampun aku Oten nih. Bertanya saja aku salah, dibilang menghujat. Pertanyaanku, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Ya, pertanyaannya di balik sempak ada apa? Marah kan enggak aja. Aneh loh, aku bertanya, aku pakai dalil, aku bilang. Di balik sempak ada apa? Menghujat. Salah lagi aku di mata kalian ya. Ceritaku salah, apalagi maki, kadang-kadang stres aku nengok kalian. Jadi mau kayak mana? Apalagi kalau kalian ditanya, aku bertanya, kalian bertanya juga salah, serba salah lah kalian. Baper kali, makanya itulah resikonya menuhankan manusia. Harus siap lah ditanya. Padahal datanya jelas ya, firman itu telah Jelas. menjadi manusia gitu ya. Firman telah menjadi manusia, jelas. Nanti biasa gini ya, Oten-oten ini kalau sudah menuju hari ulang tahun Tuhannya, baper aja. Kayak itulah tingkahnya, menuju bulan 12. Tingkah orangnya itulah ya, mungkin makin bertambah umur, makin tua umur tuh, makin tingkah kayak anak-anak itulah ya. Zodiaknya apa gitu ya? Nah, nanti salah ketika nanti Tuhannya merayakan ulang tahun, aku doakan selamat ulang tahun buat Tuhan Yesus, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesehatan. Marah orang tuh, marah coba lah. Aneh kan? Serba salah. Jadi mau kayak mana? Kan kalian kan setiap tanggal 25 merayakan hari kelahiran. Merayakan hari kelahiran, ya wajar lah kita mengucapkan hari kelahirannya, ulang tahunnya. Selamat ulang tahun buat Tuhan Yesus, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesehatan, semoga berkah. Disalahi, dibilang aku menghujat, salah aja mata kalian. Astaga, jadi mau kayak mana lagi coba lah. Doanya kurang, enteng kurang doh. Oh jodoh, nggak ada jodoh ya. Enteng. Iya, nah gini lah, kalau udah menuju bulan 12 ada aja tingkah orang itu ya kan, ada aja baper aja, serba salah. Jadi gini lah teman-teman, ya itulah resikonya menuhankan manusia. Memang begitulah faktanya. Toh kalian juga yang menyatakan, padahal tidak ada dalilnya. Yesus 100% manusia, kalian yang menyatakan dia 100% manusia. Ketika ditanya tentang kemanusiaannya nggak terima. Nanti dikatakan Yesus itu buang air besar, berak, marah. Justru kalian yang buat dia penyakit. Manusia kalau nggak berak cemana usus buntu lauten. Kok kayak gitu kalian? Ya kan? Kalian mendoakan dia penyakit, berarti nggak aja. Dia kan makan ikan goreng, pasti buang air besar lah. Itu marah juga. Dia juga anak kecil, umur 2 tahun masih mungil-mungilnya, dimain-mainin mamanya. Itu fakta. Memang ada ceritanya itu, cuman itu mempermalukan kalian, makanya tidak dikeluarkan. Iya memang seperti itulah manusia. Anak kecil kan pasti aktif, apalagi anak laki-laki. Kalau nggak aktif bahaya. Anak-anak kalau nggak aktif bahaya. Lasak sana lasak sini, lari ingus meleleh, keluar masuk, main tanah. Memang gitulah, ya kan? Memang begitulah manusia. Nanti bundanya, anak bunda ini, ting tang ting nak bunda, kan gitu-gitu, kan? Anak bunda ini, anak aden dan gitu-gitu kita main, pasti gitulah.
Pasti kayak gitu. Tapi orang ini baper. Yaitu fakta. Kita bicara fakta di sini. Kan kalian yang menyatakan dia 100% manusia. Jangan gitulah kalian. Kami menyampaikan di sini itu fakta. Maunya dengan kayak gitu apa gitu ya? Oh ya juga ya. Jadi bahan ejekan gini-gini segala macam. Jadi ada ini gitu loh. Aduh, entahlah aku nengok kalian memang itulah. Kalau sudah yang haram-haram itu masuk ke dalam diri kalian, begitulah jadinya. Kesucian rusak itu. Udah dilarang, jangan kau makan babi, kau makan juga matilah kau dimakan cacing. Beginilah. Sudah ku bilang jangan kau makan babi itu jangan kau makan juga, matilah kau masuk neraka kekal. Kan gitu. Matilah kau dimakan cacing, masuk neraka. Sudah dibilang jangan kau makan babi, kau makan juga. Jangan kalau kau pun mau makan babi, makan congornya. Sama kayak aku congornya kau makan. Itulah, ini enggak. Jangan kau makan juga. Sudah dibilang jangan kau minum khamar, kau minum juga. Kau jadikan pula itu persembahan minum anggur. Rusaklah akalmu. Kayak ginilah kau. Apalagi rusak akal. Orang yang meminum minuman keras itu merusak akal. Mabuk, apa efeknya? Enggak ada. Negatif yang ada, itulah kalian. Memang harus seperti itu, harus di luar kesadaran. Makanya diperintahkan kalian makan yang haram itu karena apa? Merusak kesucian. Akhirnya apa? Di luar kesadaran. Harus seperti itu memang ajarannya. Harus itu. Makanya dibolehkan makan babi. Kalian bayangkan babi itu joroknya. Aduh, itulah kalian makan. Aduh, darah. Aku nengoknya. Kejamnya juga lah babi itu. Itu aja lah. Dari situ saja tingkah kalian dari mana-mana. Babi itu jorok. Mulut kalian juga jorok jadinya. Darah juga dimakan. Babi itu kejam. Coba di sini babi itu, diikat kaki sama tangannya digantung di atas besi keren itu, digantung. Besi dipanaskan, dicucuk pantatnya babi itu. Coba apa nggak mengkaing-kaing babi? Aing gitulah. Kejam kali. Begitulah cara bunuh babi itu karena babi nggak punya leher. Nggak punya leher ya kan? Nggak disembeli. Binatang itu kan harus disembeli. Dia nggak ada lehernya. Makanya dicucuk pantat. Coba lah. Dipanaskan api itu, dicucuk pantatnya babi itu kan kejam kali. Mengkaing-kaing lah kawan tuh. Aduh, itulah kalian makan. Darahnya nggak boleh dikeluarkan. Darahnya disimpan. Nah itulah daging dipotong, dicampur, dioleskanlah darahnya itu. Itulah kalian makan. Aduh, aku ya emang tahi. Joroknya lah kalian. Itulah. Babi itu makanannya parnak-parnak nasi busuk di sini setiap pagi. Oh, apa itu? Kalau ada sayur-sayur kau yang busuk-busuk, makanan kau yang busuk, jangan kau buang ke tempat sampah ya. Gantungkan saja di pagarmu ini. Pagi-pagi ku ambil, taruhkan plastik untuk makan babiku katanya. Nah, coba itulah makan babi. Itu untuk makan babiku biar gemuk dia, biar gemuk katanya. Bawakan kemari ya. Yang busuk-busuk jangan kau buang. Sayur-sayur apa segala macam. Setiap subuh dikutipinya, itulah dikasih makan babi. Begitulah, itulah yang dimakan orang tuh. Ya apa yang dimakan kan menjadi darah. Darah dicampur itulah diolesan ke daging, itulah dimakan. Astaga, tai pun dimakan babi itu, tai. Itulah dimakan orang nih. Buat kayak bau tai menurut orang nih kalau diskusi. Budi. Disapa dulu Bang Blender. Budi. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hampir kucekek ini. Hampir. Islam bang, Islam. Saya mau ini bang. Ya Islam. Ada yang mau disampaikan bang? Saya Kebetulan kita siapkan 2 slot untuk Kristen ya bang. Sama si Joseph ya. Dua itu. Enggak, ini saya mau itu, aja. Kan RK sama Yosef juga dia udah ini. Udah apa bang? Antenanya merah itu, reception. Bang, kalau beli HP bang, jangan cari merek Oten bang. Jangan, nggak beres tuh kalau merek Oten. Sinyalnya jelek. Iya, Terus putus sinyalnya bang. Iya, bawa dulu kali ya Bang Budi ya. Iya, Tapi secara bisa berampas. Cuma saya mau. Tapi apa aja nipis, bukan yang jual apa itu enggak. Oke, selamat. Itu enggak jualannya. Ya. Adek. Ya, siang. ya. Islam Kristen. HKI.
HKI itu apa itu? Aduh, mak. Halak kita Islam. Halah, hampir, Pak. Itu ya. Halak. Jadi, Halak kita Islam, untung ya, hampir. kita Islam HKI kan. Oke. Ada yang mau disampaikan, Pak? Kita siapkan untuk Kristen nih, Pak. 2 komal, Pak, ya. Jadi terlalu kasar-kasar kali kita nanti marah orang itu. Jadi Nggak ada cerita, Pak. Gas terus. Memang kayak gini congorku, cemana mau dibilang? jadi iya. Memang begitu lah, Pak. Jadi cemana? Bapak orang mana? Orang Medan, bukan? Iya orang Medan. Pak, kita Ya. orang Medan terkenal keras. Keras Iya, apa? betul. Keras kepala sama keras congor. Iya kan? Iya. Makanya, ya kan memang begitu. Makanya pengacara-pengacara itu dilahirkan daripada Sumatera semua. Kebanyakan Iya. kan pengacara-pengacara Sumatera Utara. dilahirkan dari Sumatera semua. Begitulah. Keras congornya, keras kepalanya. Memang begitu. Jadi kok Bapak, aduh. Kayak kepas ini. Dibanting saja kepas ini. Capak gitu kan. Iya. Tapi begini Begitu. bang. Oke, Pak Ade, lanjut. Tolong, saya bicara dulu. Bang. Ya bang. Woi. Tolong dulu lawan dulu siapa itu RK itu dulu. Aku pakai lobe. Nggak bisa Pakai kita lobe. naik ke sana. Cemana mau dibilang? Aduh. Dia pakai lobe. Jadi sudah Iya, saya. cemana mau kita bilang? Nggak dinaikkannya. Iya, saya pun gitu nggak dinaikkan. Blokir saja udah blokir udah itu aja lah. Pengecut orang tuh pengecut. Blokir saja. Itu tadi. tadi yang dibahas Pak, kayak langkangan? Kenapa? Blokir saja udah. Pengecut itu oten-oten tuh pengecut. Iya. Ya udah, blokir saja blokir. Nggak berani dinaikkannya kita. Cemana mau kita Satu buat? lagi siapa itu yang perempuan itu? Siapa itu? Ya udah, kalau nggak reportkan kumpul satukan barisan, reportkan komalnya, report, lapor. Iya, laporkan aja. Nggak bisa orang tuh pengecut. Itu. Udah, itu aja lah. Jadi kalau pengecut cemana mau kita hadapin? Kepas, ada apa kepas? Tuh ada selangkangan kepas. Tadi Apa mau kepas? Wah, Ya Pak Ade, bawa dulu Pak Ade ya. Pak Ade izin ya Pak Ade. Hei kepas, mentang-mentang Iya, Tuhan iya. mau keluar dari selangkangan. Kenapa tadi yang dibahas tadi tentang menikah sekali 2 kali apa? Kenapa? Kamu Kawin lagi kok? temanya langsung kita dialog. Ayo. Mau dialog atau mau bertanya atau mau ngobrol? Silakan pilih. Saya bertanya, kenapa ada ajaran bisa menikah sampai 2 kali 3 kali? Bisa kan, cuma bisa kan gini. Di semua ajaran kitab samawi yang diturunkan kepada Musa, Yesus, Nabi Muhammad, poligami itu boleh gitu doang, cuma diberi syarat harus adil, sama. Itu intinya. Terus yang kamu mau tanyakan apanya? Jadi rasa adil ini yang bagaimana Pak Ustadz? Rasa adil. Loh, kan dijelaskan di dalam Bible kalau kamu menikah istri yang lain, maka kamu tidak boleh mengurangi makanan, pakaian, harus adil. Itu maksudnya. Di dalam Islam juga gitu. Jika kamu tidak bisa berlaku adil, maka ya satu aja, jangan macem-macem, nggak usah gitu. Oh, berarti nggak harus ya, nggak harus gini ya, loh, berarti. udah. Kalau kamu mau bahas poligami, intinya perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran, boleh dengan syarat, udah. Nggak usah dibahas, Boleh, udah. Pak Ustadz. Apa yang dipersatukan tidak boleh dipisahkan oleh Itu manusia. membahas perceraian. Iya, Kamu nggak makanya bisa nggak kamu boleh nikah membedakan. 2 kali. Maksudnya, gini loh, di dalam Bible itu dilarang apa yang sudah nikah tidak boleh diceraikan, walaupun istrinya menderita disiksa oleh suaminya babak belur, tidak boleh cerai gitu loh. Ayat itu bukan membahas poligami itu. Jadi nggak boleh cerai, tapi nambah boleh gitu. Loh, kalau mau nambah wong di dalam Bible kamu hukumnya boleh kok. Wah nggak boleh lah. Di mana ayatnya? Mana ayatnya? Coba. Lihat enggak Pak Ustadz, baca dong. Perjanjian Mana baru. ayatnya larangan poligami? Langsung aja pakai ayat. Ya kalau poligami nggak ada ditulis. Loh ya sudah, kalau nggak ada kenapa kamu udah memakai yang ada? Boleh. Di dalam Keluaran boleh. Ya itulah tadi. Makanya saya bingung kok Ya, bisa. kamu menikah bingung 2 karena kali. kamu udah paham Bible. Nah, kalau saya yang paham tidak bingung. Karena saya kan nggak bisa. Jadi gini, nggak bisa nambah istri. Bukan nggak bisa, kamu itu udah paham Biblemu. Saya paham lah. Mana Nah, mungkin sekarang saya- mana larangan poligami? Buktinya ibu saya nggak ada
Kali keluarga saya ada yang 2 kali. Waduh, Kepas nggak berani nembak istri, tapi kalau jajan sering gitu ya Kepas ya. Bukan. Gini ya, tak kasih tahu ya. Ini bukan bodoh ya. Inilah kesalahannya Kristen itu. Dia mau bahas sesuatu yang sudah parah di kitabnya sendiri. Nah kalau kita bahas poligami, seharusnya saya yang nyerang itu loh. Gimana kalau dalam Islam itu tidak boleh lebih dari 4? Kenapa di dalam Bible walaupun 1000 kok boleh? Nah seharusnya kami yang nyerang, ini enggak. Kitabnya parah tapi mau bahas poligami. Kan lucu mereka ini. Ya enak saya. Uang sudah saya kuasai itu tentang poligami itu. Di dalam Bible itu. Parah banget. Nenek Kalau moyang Islam saya, enak, Islam itu nenek masih moyang dibatasi. saya, mohon maaf Pak Ustadz. Ya. Jadi kami ini punya aturan agama, aturan adat. Kalau 2 kali menikah nggak dianggap keluarga. Nah, oke, sekarang kamu pakai aturan adat atau mau pakai aturan kitab suci? Ya kitab suci lah sama adat. Oke, di mana di dalam kitab suci larangan poligami? Bukan, ya kalau Ribet ini orang. Bang Blender, orang-orang kayak gini nih saya serahkan ke Bang Blender aja lah. Silakan Bang Blender. apa itu si Blender? Mohon maaf ya, si Blender ini hanya marah-marah mulu, nggak jelas. Di mana ada marahnya? Di mana ada marahnya Bang Blender? Kan enggak kan? Silakan Bang Blender. Kenapa si Dikasih, Blender? kau dikasih sama Ustadz dijelaskan kau ngeyel. Kalau urusan ngeyel sama aku Kepas. Makanya kau jangan ngeyel. Istilahnya gini loh, kau nggak paham tapi kau melawan gitu loh. Jadi apa nggak gerem nengoknya? Di mana nggak? Udah jelas-jelas ini kami menyampaikan. Yang ianya kau ange, kau nggak bisa kawin lagi, takut kau kena gas sama binikmu. Itu aja nya kau alah. karena betul itu. Loh, jadi Ustaz, kalau cewek-cewek yang ngoten ini, yang Kristen ini, garang-garang kali. Wah, pokoknya semua laki-laki tunduk sama perempuan. Tunduk. Semua laki-laki, kebanyakan. Yang laki-laki hotel ini. Cuci piring kok, cuci piring. Wah, hajar kok, gitu-gitu. Ada, jadi makanya jantungan orang ini, jantungan. Nah, itu. Begitulah. Nah, begitu. Jadi yang membuatnya takutnya orang ini. Perempuan lebih apa ya di Kristen ini? Lebih ini gitu loh, macam perempuan tuh macam laki suami situ. Makanya nggak berani laki-lakinya ini, nggak berani, kena cekek, diparang lah sama bini, diparang. Itunya ini, makanya jantungan. Sebenarnya ya apa, macam kerupuk lah. Karena memang kebanyakan gitu. Nggak bisa Tahu, itu, nggak bisa. Anda tahu Blender, apabila cerai yang rusak itu keturunan kita, dia kurang kasih sayang. Kalau sudah nggak cocok, cemana kau paksakan? Ya, makanya itu ada pengampunan, ada perubahan, orang pasti berubah. Gitu loh, kalau dia punya Tuhan pasti dia berubah, bertobat. Tuhan kau aja pun nggak jelas. Yahweh Elohim apa lagi? Aduh. Jadi Yesus bukan Tuhan berarti. Enggak, kan udah gue bilang, kalau bicara ajaran sama oten-oten nih, kalau bicara ajaran ya lancar macam jalan tol. Tapi kalau udah bahas Tuhan, macet mogok terus, langsung mogok. Kalau bicara ajaran lancar. Macam jalan tol tuh kencang aja. Ini loh, Blek. Dan kita di komal-komal itu aja yang kita bahas. Ya iya, nggak pernah game over. Alpha dan Omega apalagi? Itu aja Alphamart, Alphamidi itu aja lah, aduh ya Allah. Kalau tutup Alfamart, Alfamidi, Indomaret lah Tuhanmu, Indomaret, gitu. Astaga, itu saja lah, kasihan lah Kepas. Elo laba sabatani ala-alaku. Anokhina edonai alohai panci oten bangke, itu dia. Kau sok bahasa Ibrani pula kau lagi. Jadi beginilah Kepas, coba kau bayangkanlah. Sudahlah susah di dunia, hajab di dunia, mati juga masuk neraka, nggak ada senangnya. Mau kau kayak gitu? Mau kau kayak gitu? Entah juga lah kalau senang di dunia, ya menderita di atas. Tapi aduh, kayak gitulah coba lah. Kita pasti mati Kepas, pasti mati. Kami ini kau aja melihatnya, ini apa ini? Aku aja pendulu, ini apa ini? Kok jadi ceramah kok Blender? Enggak, kau biar paham. Kita ini kan toleransi, tapi jelas kalau kalian itu masuk neraka,
Paham kau? Kekal selamanya kayak pas kekal. Iya, itu bagimu, pandanganmu. Kok pandanganku menurut kitab lah. Gila kau ya. Oke, kan tadi udah aku katakan. Sekarang begini. Oke, baik. Oke, pas. Yesus dia masuk neraka. Kau pasti masuk neraka. Pasti ku pastikan 1.000.000% Kristen masuk neraka. Ayo. Tuh, itulah. Udah ahli surga. Oke, enggak, aku bukan pendapatku. Siapa yang mengimani Yesus? Oke, kita buktikan. Blender, banyak yang seperti kamu ini ahli surga. Oke, enggak, kita buktikan pakai data. Sebentar. Siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikuti aturan dan perintahnya, maka akan masuk kerajaan sorga. Sepakat? Sepakat? Lagu dia. Aku ilah Yesus sebagai Tuhan. Udah. Iya, siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti aturan dan perintahnya, maka akan masuk kerajaan sorga. Sepakat? Iya dong, pas. Oke, ketika kalian hanya mengimani saja sebagai Tuhan, tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka sanksinya adalah masuk neraka. Nggak masuk neraka. Baik, oke. Kalau begitu, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas? Dengan sepatu terbalik. Kan? Bisa mereka kan? Selesai kan? Siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Siapa? Salahnya apa, Blender? Salahnya apa? Lah, itu kan pengajaran dan perintah. Tadi kan udah sepakat kita. Ketika kalian hanya mengimani Yesus tetapi tidak mengikuti aturan dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Udah sepakat kita. Nah, sekarang aku tanya, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas? Adakah Yesus mengajarkan kalian mati pakai jas, kaki sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Siapa? Coba. Itu sudah dari nenek moyang. Ah, berarti kalian masuk neraka. Gak ngikut cerita Yesus, iya. Pakai jas, pakai sepatu, emangnya salah? Loh, memang siapa yang ngajarkan itu? Itu hanya simbolis kenang-kenangan aja itu. Apa pula simbolis? Udah ku bilang di Tarutung kemarin ada 2 orang yang mati ketika dia pakai jas tukang jahit jasnya pulang kampung, ada yang meninggal, nggak ada jasnya, nggak dikubur-kubur 2 hari tuh, nggak dikubur-kubur. Gara-gara tukang jahitnya itu tutup, nggak siap jasnya, ditunggu jasnya juga 2 hari, nggak dikubur-kubur gara-gara nggak ada jas. Kau bayangkan lah, gara-gara nggak ada jas tuh. Harus pakai jas dia dikubur. Kau lihat Blender ya, kau lihat Blender meninggal aja secara terhormat dibuat, coba. Loh, kok terhormat? Ya sekarang kan tadi kan udah sepakat. Adakah Yesus mengajarkan seperti itu? Sedangkan Yesus mati menggunakan kelenan? Hah? Ada? Yesus pun tak ada mengajarkan makan tangan kanan tangan kiri. Loh, enggak. Aduh, matilah. Sekarang masalah mati pakai peti. Nih Blender, aku dulu nanya. Sekarang kau diam dulu. Sekarang gini. Ada nggak di Al-Quran itu dikatakan haram sabu? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Astaga, yang merusak akal. Ya itu udah, merusak akal. Jangan kan merusak akal tuh kan? Nggak semua tersirat Blender. Itu merusak akal nggak narkoba? Makanya itu haram karena kan ya iyalah yang merusak. Tapi kan nggak tersirat, ngerti nggak? Apa bedanya dengan minuman itu? Merusak akal. Makanya kita ini diberikan akal untuk mencari ilmu agar kita selamat. Apa salahnya orang pakai baju yang rapi ketika dia meninggal? Apa salahnya, Blender? Sabar Bang Taijo, sabar Bang. Bang Joki Bang Cinta, silakan. Tampilkan Le, 2 Tawari 8 nomor 16 Le. Iya, kalau yang ilahi itu tidak bisa. Dilihat pun tidak bisa. Dia kadang dalam bentuk api. Dia udah ditolak dia lah yang coba kita tunjukkan. Kita menurut kalian ada 2 natur. Ada 2 natur, Tuhannya di dunia dan manusia juga di dunia. Ada 2 natur kedatangan Yesus di sini menurut kalian. Menjadi turun manusia. Kan? Turun. Ya turun. Iya. Berarti dia kalau dia manusia sempurna, ya, berarti sisi keilahian tidak ada. Tapi kalian meyakini dia memiliki unsur keilahian. Ini, ya, kau tertampar lagi dengan ucapanmu. Tertampar
Bagaimana? Kalau dia turun sebagai manusia, berarti dia murni sebagai manusia. Ilahi tidak mungkin turun ke dunia, kan menurut Anda kan? Iya, dia kan menjadi firman tadi. Dia penyampai risalah, makanya dikatakan rasul. Risalah itu tahu enggak? Risalah itu firman, kehendak, keinginan Tuhan, makanya dia dikatakan rasul. Kan Dia penyampai makanya firman. dia- Yohanes 17 nomor 8. Makanya firman itulah yang menjadi manusia tadi dari firman Allah itu sendiri, dan dia juga sendiri sama firman dengan dia sama kan? Itulah itu. Oh, firman sama Yesus sama? Sama. Coba Anda kaji Yohanes 17 nomor 8. Coba buka data Anda. Yohanes 17 nomor 8. Ayo, silakan dibuka. Kalau dia firman, Yohanes 1 nomor 1, ya, itu dari mana asal muasalnya data tersebut? Sebelum Yohanes 1 nomor 1 itu ada, ya, sudah dibuat oleh namanya Philo. Siapakah Philo ini? Cendekiawan Yahudi. Namanya apa? Himne Platonis. Himne Platonis di situ dikatakan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu berasal dari Allah. Nah, di kitabmu firman itu adalah ini berasal dari, ya, berasal dari Allah, bukan firman itu adalah Allah. Yang gabrul kalian mengambil hasil karya orang lain lalu kalian pelintir. Makanya ajaran kalian ini Bang, Matius 10 nomor 32 33. Siapa yang diakui Yesus, siapa yang disangkal Yesus? Silakan di situ. Ayo. Sesuai dengan data. Berbeda, Bang. Apa konteks berbeda? Dari mana jalannya? Berbeda dalam hal apa dia ngomong apa, di mana siapa dia ngomong apa gitu. Jadi nggak sama semua itu. Orang yang datang kepadaku di depan manusia, dia mengakui aku, maka aku juga akan mengakuinya di depan Allah Bapa. Nah, sebarang siapa yang menyangkal aku di depan Allah Bapa, aku juga akan menyangkalnya. Berarti ada dua oknum di situ. Yang satu mengakui sebagai apa, yang satu menyangkal sebagai apa. Tunjukkan, buktikan bahwasannya Yesus itu Tuhan, makanya kalian diterima. Coba kalau kalian berada di data nomor 32, dia adalah Tuhan, tunjukkan buktinya. Buktinya apa? Coba. Ya. Yang benar itu dia di Matius 10:32. Nah, kalau kalian menyatakan dirinya Tuhan dan kalian mengaku dia sebagai Tuhan, kalian tidak akan disangkal Yesus. Buktikan sama kami. Kalau kami jelas di Yohanes 17 nomor 3, dia mengakui dia adalah utusan. Nah, bagi siapa yang mengakui dia sebagai utusan, maka aku akan mengakuinya di depan Allah Bapa. Nah, terus barang siapa yang menyangkal aku juga akan menyangkalnya. Tunjukkan pada kami kalau kalian adalah di Matius 10 nomor 32. Nah, silakan tunjukkan sama kami. Tunjukkan pakai data, Bang. Jangan modal iman. Kalau bawa iman, sendal jepit pun kalau kalian Tuhan kan, kami nggak peduli. Pakai data, silakan. Utusan sama juga dengan dia juga. Dia diutus sama juga dia. Kalau dia ke dunia berarti harus diutus kan? Bang, dia mengakui Bang, coba baca, abang baca data lah. Yohanes 17 nomor 3. Coba Anda pikir dulu di situ. Baca dulu Bang datanya. Yohanes 17 nomor 3. Bukan berarti dia utusan sama dengan yang lain yang diutus. Sudah saya katakan. Beda utusannya. Oh, berarti kami juga benar. Berarti kami juga benar di situ. Berarti juga kami ikut sama kalian dalam kerajaan surga gitu nanti kelak, orang Islam. Begitu maksud kalian? Kan mengaku dia sebagai utusan tapi bukan sebagai jalan. Dan jalan yang diberikan oleh Yesus itu hanya kepada Bani Israel. Kalian jangan ngadi-ngadi, Bang. Nggak ada orang Indonesia itu diberikan jalan oleh Yesus. Nggak ada. Matius 15:24, aku hanya diutus kepada Bani Israel, dari domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Ya. Sama orang yang konteks lagi, lari ke konteks lagi. Nah, makanya Bang, ajaran kalian ini dari nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini mengajarkan membawa firman Tuhan kepada bangsa Yahudi di luar dari yang sudah keluar dari Yerusalem.
Matius 23 nomor 15. lebih pintar pada abang bang, naik ke sini bang. Matius 23 nomor 15. Celakalah hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan kalian orang munafik. Sebab apa kata Yesus? Mereka membawa kitab yang namanya Taurat dan Injil keluar dari Yerusalem lalu mendirikan satu ajaran di sana. Nah, kitab kalian itu berbahasa Yunani. Sejak kapan Yesus berbahasa Yunani? Sejak kapan Tuhan mengutus nabi kepada bangsa Yunani yang tidak mengenal Tuhan, yang dimana mereka menyembah dewa? Makanya kitab kalian berbahasa Yunani. Yunani dari mana asalnya? Kalau namanya Tuhan itu kan yang menciptakan bahasa. Enggak ada bahasa Yunani aja yang berlaku. Semua bahasa dia tahu. Karena dia yang menciptakan bahasa. Jadi semua yang bahasa itu dia tahu. Jadi bahasa apapun sah itu. Anda dari tadi nggak pakai data. Saya bolak-balik kor-kor di sini pakai data. Coba Anda baca lagi Matius 12 nomor 38 sampai 40. Buka data Anda, baca sendiri, silakan. Enggak pakai logika aja dulu.